Siang Tribunnews. Ini kita berada di kantor DPD PDIP Sumsel. Ini ada bakal calon presiden Ganjar Pranowo yang akan kunjung ke Palembang. Pak Ganjar yang sudah tiba di DPD Sumsel, disambut oleh pengurus dan jajaran. Karena internal jadi bukan penutupan. Oke. Oke Tribunnews, kita lanjut, kita akan ke Jakabaring dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang Tribunnews. Ini kita berada di kantor DPD PDIP Sumsel. Ini ada bakal calon presiden Ganjar Pranowo yang akan kunjung ke Palembang. Pak Ganjar yang sudah tiba di DPD Sumsel, disambut oleh pengurus dan jajaran. Karena internal jadi bukan penutupan. Oke. Oke Tribunnews, kita lanjut, kita akan ke Jakabaring dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang Tribunnews. Kita di sini berada di kantor DPD PDIP Sumatera Selatan. Ini suasana jelang kehadiran bakal calon presiden Ganjar Pranowo ke Palembang yang saat ini akan menghadiri internal ya, sama pengurus DPD PDIP Sumsel. Ini suasana dapat kami laporkan petugas keamanan internal partai PDIP sudah
nampak hadir Ketua DPD PDIP Sumsel Giri Ramanda and Kemas sudah di ruangan, dan informasinya Pak Ganjar sudah tiba di bandara ya, dan sekarang menuju ke DPD yang berada di Jalan Basuki Rahmat Palembang. Persiapan untuk yang sudah baliho, panduk dan sebagainya sudah dia ya. Nanti kita akan lapor ya perkembangan selanjutnya. Ini pihak keamanan. Ganjar di sini akan mengikuti agenda berapa agenda, pertama ke kantor DPD dan kedua ke GOR Dempo di Komplek Jakabaring Sport City, dan temu tokoh di rumah dinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribun News. Ini kita berada di kantor DPD PDIP Sumsel. Ini ada bakal calon presiden Ganjar Pranowo yang akan kunjung ke Palembang. Pak Ganjar yang sudah tiba di DPD Sumsel, disambut oleh pengurus dan jajaran. Karena internal jadi bukan penutupan. Oke. Oke, Tribun News, kita lanjut. Kita akan ke Jakabaring dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribun News. Ini kita berada di kantor DPD PDIP Sumsel. Ini ada bakal calon presiden Ganjar Pranowo yang akan kunjung ke Palembang. Pak
Ganjarnya sudah tiba di DPD Sumsel, disambut oleh pengurus dan jajaran. Karena internal jadi bukan penutupan. Oke. Oke, Tribunnews, kita lanjut. Kita akan ke Jakabaring dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribunnews. Nah, ini kita berada di kantor DPD PDIP Sumsel. Nah, ini ada bakal calon presiden Ganjar Pranowo yang akan kunjung ke Palembang. Pak Ganjarnya sudah tiba di DPD Sumsel, disambut oleh pengurus dan jajaran. Karena internal jadi bukan penutupan. Oke. Karena internal jadi bukan penutupan. Oke. Oke, Tribunnews, kita lanjut. Kita akan ke Jakabaring dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribunnews. Nah, kita di sini berada di kantor DPD PDIP Sumatera Selatan. Nah, ini
suasana jelang kehadiran bakal calon presiden Ganjar Pranowo ke Palembang yang saat ini akan menghadiri internal ya sama pengurus DPD PDIP se-Sumsel. Nah, ini suasana dapat kami laporkan petugas keamanan internal partai PDIP sudah menyiapkan dan tampak hadir Ketua DPD PDIP Sumsel Giri Ramanda and Kemas sudah di ruangan, dan informasinya Pak Ganjar sudah tiba di bandara ya, dan sekarang menuju ke DPD yang berada di Jalan Basuki Rahmat Palembang. Ini persiapan untuk yang sudah baliho, panduk dan sebagainya sudah dia ya. Nah, nanti kita akan lapor perkembangan selanjutnya. Ini pihak keamanan. Ganjar di sini akan mengikuti agenda berapa agenda, pertama ke kantor DPD dan kedua ke GOR Dempo di Komplek Jakabaring Sport City, dan temu tokoh di rumah dinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribun News. Nah, ini kita ada di kantor DPD PDIP Sumsel. Nah, ini ada bakal calon presiden Ganjar Pranowo yang akan kunjung ke Palembang. Pak Ganjar yang sudah tiba di DPD Sumsel, disambut oleh pengurus dan jajaran. Nah, ini ada bakal calon presiden Ganjar Pranowo yang akan kunjung ke Palembang. Pak Ganjar yang sudah tiba di DPD Sumsel, disambut oleh pengurus dan jajaran.
Jadi bukan penutupan. Oke. Oke, Tribunnews, kita lanjut, kita akan ke Jakabaring dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Tribunnews. Nah, kita di sini berada di kantor DPD PDIP Sumatera Selatan. Nah, ini suasana jelang kehadiran bakal calon presiden Ganjar Pranowo ke Palembang yang saat ini akan menghadiri internal ya, sama pengurus DPD PDIP se-Sumsel. Nah, ini suasana dapat kami laporkan petugas keamanan internal partai PDIP sudah menyiapkan dan tampak hadir Ketua DPD PDIP Sumsel Giri Ramanda M. Kemas sudah di ruangan, dan informasinya Pak Ganjar sudah tiba di bandara ya, dan sekarang menuju ke DPD yang berada di Jalan Basuki Rahmat Palembang. Persiapan untuk yang sudah baliho, panduk dan sebagainya sudah dia ya. Nanti kita akan laporin perkembangan selanjutnya. Ini pihak keamanan Ganjar di sini akan mengikuti agenda, berapa agenda. Pertama ke kantor DPD, dan kedua ke GOR Dempo di Komplek Jakabaring Sport City, dan temu tokoh di rumah dinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Tribunnews. Nah, ini kita berada di kantor DPD PDIP Sumsel. Nah, ini ada bakal calon presiden Ganjar Pranowo yang akan kunjung ke Palembang. Pak Ganjar yang sudah tiba di DPD Sumsel, disambut oleh pengurus dan jajaran.
Ini ada bakal calon presiden Ganjar Pranowo yang akan kunjung ke Palembang. Pak Ganjarnya sudah tiba di DPD, misal disambut oleh pengurus dan jajaran. Sana internal jadi bukan penutupan. Oke. Oke, Tribunnews, kita lanjut, kita akan ke Jakabaring dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribunnews. Nah, kita di sini berada di kantor DPD PDIP Sumatera Selatan. Nah, ini suasana jelang kehadiran bakal calon presiden Ganjar Pranowo ke Palembang yang saat ini akan menghadiri internal ya, sama pengurus DPD PDIP se-Sumsel. Nah, ini suasana dapat kami laporkan petugas keamanan internal partai PDIP sudah menyiapkan dan tampak hadir Ketua DPD PDIP Sumsel Giri Ramanda and Kemas sudah di ruangan, dan informasinya Pak Ganjar sudah tiba di bandara ya, dan sekarang menuju ke DPD yang berada di Jalan Basuki Rahmat Palembang. Persiapan untuk yang sudah baliho, panduk dan sebagainya sudah dia ya. Nah, nanti kita akan lapori perkembangan selanjutnya. Ini pihak keamanan. Ganjar di sini akan mengikuti agenda, berapa agenda. Pertama ke kantor DPD, dan kedua ke Gor Dempo di Komplek Jakabaring Sport City, dan temu tokoh di rumah dinas
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribunnews. Ini kita ada di kantor DPD PDIP Sumsel. Ini ada bakal calon presiden Ganjar Pranowo yang akan kunjung ke Palembang. Pak Ganjarnya sudah tiba di DPD Sumsel, disambut oleh pengurus dan jajaran. Ini ada bakal calon presiden Ganjar Pranowo yang akan kunjung ke Palembang. Pak Ganjarnya sudah tiba di DPD Sumsel, disambut oleh pengurus dan jajaran. Karena internal jadi bukan penutupan. Oke. Oke Tribunnews, kita lanjut, kita akan ke Jakabarik dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribunnews. Nah, kita di sini berada di kantor DPD PDIP Sumatera Selatan. Nah, ini suasana jelang kehadiran bakal calon presiden Ganjar Pranowo ke Palembang yang saat ini akan menghadiri internal ya, sama pengurus DPD PDIP Sumsel. Nah, ini suasana dapat kami laporkan petugas keamanan internal partai PDIP sudah menyiapkan dan tampak hadir Ketua DPD PDIP Sumsel Giri Ramanda M. Kemas sudah di ruangan, dan informasinya Pak Ganjar sudah tiba di bandara ya, dan sekarang menuju ke DPD yang berada di Jalan Basuki Rahmat Palembang. Persiapan untuk
Yang sudah baliho, panduk dan sebagainya sudah dia ya. Nanti kita akan lapor ya perkembangan selanjutnya. Ini pihak keamanan. Ganja di sini akan mengikuti agenda berapa agenda. Pertama ke kantor DPD dan kedua ke GOR Dempo di Komplek Jakabaring Sport City dan temu tokoh di rumah dinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribun News. Ini kita ada di kantor DPD PDIP Sumsel. Ini ada bakal calon presiden Ganjar Pranowo yang akan kunjung ke Palembang. Pak Ganjar yang sudah tiba di DPD Sumsel disambut oleh pengurus dan jajaran. Ini ada bakal calon presiden Ganjar Pranowo yang akan kunjung ke Palembang. Pak Ganjar yang sudah tiba di DPD Sumsel disambut oleh pengurus dan jajaran. Karena internal jadi bukan penutupan. Oke. Oke, Tribun News, kita lanjut, kita akan ke Jakabaring dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribun News. Nah, kita di sini berada di kantor DPD PDIP Sumatera Selatan. Nah, ini suasana jelang kehadiran bakal calon presiden Ganjar Pranowo ke Palembang yang saat ini akan menghadiri internal ya sama pengurus DPD PDIP se-Sumsel. Nah, ini suasana dapat kami laporkan petugas keamanan internal partai PDIP yang menyiapkan dan tampak hadir Ketua DPD
PDIP Sumsel Giri Ramanda and Kemas sudah di ruangan, dan informasinya Pak Ganjar sudah tiba di bandara ya, dan sekarang menuju ke DPD yang berada di Jalan Basuki Rahmat Palembang. Persiapan untuk yang sudah baliho, panduk dan sebagainya sudah dia ya. Nanti kita akan lapori perkembangan selanjutnya. Ini pihak keamanan. Ganjar di sini akan mengikuti agenda berapa agenda, pertama ke kantor DPD dan kedua ke GOR Dempo di Komplek Jakabaring Sport City, dan temu tokoh di rumah dinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribun News. Ini kita ada di kantor DPD PDIP Sumsel. Ini ada bakal calon presiden Ganjar Pranowo yang akan kunjung ke Palembang. Pak Ganjar yang sudah tiba di DPD Sumsel, disambut oleh pengurus dan jajaran. Ini ada bakal calon presiden Ganjar Pranowo yang akan kunjung ke Palembang. Pak Ganjar yang sudah tiba di DPD Sumsel, disambut oleh pengurus dan jajaran. Rencana internal jadi bukan penutupan. Oke. Sebelahnya ada berapa?
Oke Tribunnews, kita lanjut, kita akan ke Jakabaring dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribunnews. Nah, kita di sini berada di kantor DPD PDIP Sumatera Selatan. Nah, ini suasana jelang kehadiran bakal calon presiden Ganjar Pranowo ke Palembang yang saat ini akan menghadiri internal ya sama pengurus DPD PDIP se-Sumsel. Nah, ini suasana dapat kami laporkan petugas keamanan internal partai PDIP sudah menyiapkan dan tampak hadir Ketua DPD PDIP Sumsel Giri Ramanda M. Kemas sudah di ruangan, dan informasinya Pak Ganjar sudah tiba di bandara ya, dan sekarang menuju ke DPD yang berada di Jalan Basuki Rahmat Palembang. Ini persiapan untuk yang sudah baliho, panduk dan sebagainya sudah dia ya. Nanti kita akan lapori perkembangan selanjutnya. Ini pihak keamanan. Ganjar di sini akan mengikuti agenda berapa agenda, pertama ke kantor DPD dan kedua ke GOR Dempo di Komplek Jakabaring Sport City dan temu tokoh di rumah dinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribunnews. Nah, ini kita ada di kantor DPD PDIP Sumsel. Nah, ini ada bakal calon presiden Ganjar Pranowo yang akan kunjung ke Palembang. Pak Ganjar yang sudah tiba di DPD Sumsel, disambut oleh pengurus dan jajaran. Nah, ini ada bakal calon presiden Ganjar Pranowo yang akan kunjung ke Palembang. Pak Ganjar yang sudah tiba di DPD Sumsel, disambut oleh pengurus dan jajaran.
dilakukan penutupan. Oke. Oke, Tribunnews, kita lanjut, kita akan ke Jakabaring dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Tribunnews. Nah, kita di sini berada di kantor DPD PDIP Sumatera Selatan. Nah, ini suasana jelang kehadiran bakal calon presiden Ganjar Pranowo ke Palembang yang saat ini akan menghadiri internal ya, sama pengurus DPD PDIP se-Sumsel. Nah, ini suasana dapat kami laporkan petugas keamanan internal partai PDIP sudah menyiapkan dan tampak hadir Ketua DPD PDIP Sumsel Giri Ramanda and Kemas sudah di ruangan, dan informasinya Pak Ganjar sudah tiba di bandara ya, dan sekarang menuju ke DPD yang berada di Jalan Basuki Rahmat Palembang. Persiapan untuk sudah baliho, panduk dan sebagainya sudah dia ya. Nah, nanti kita akan lapor ya perkembangan selanjutnya. Ini pihak keamanan. Ganjar di sini akan mengikuti agenda, berapa agenda, pertama ke kantor DPD dan kedua ke GOR Dempo di Komplek Jakabaring Sport City, dan temu tokoh di rumah dinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Tribunnews. Nah, ini kita ada di kantor DPD PDIP Sumsel. Nah, ini ada bakal calon presiden Ganjar Pranowo yang akan kunjung ke Palembang. Pak Ganjar yang sudah tiba di DPD Sumsel, disambut oleh pengurus dan jajaran.
Nah, ini ada bakal calon presiden Ganjar Pranowo yang akan kunjung ke Palembang. Pak Ganjar yang sudah tiba di DPD misal disambut oleh pengurus dan jajaran. Karena internal jadi bukan penutupan. Oke. Oke, Tribunnews, kita lanjut, kita akan ke Jakabaring dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Tribunnews. Nah, kita di sini berada di kantor DPD PDIP Sumatera Selatan. Nah, ini suasana jelang kehadiran bakal calon presiden Ganjar Pranowo ke Palembang yang saat ini akan menghadiri internal ya sama pengurus DPD PDIP se-Sumsel. Nah, ini suasana dapat kami laporkan petugas keamanan internal partai PDIP sudah menyiapkan dan tampak hadir Ketua DPD PDIP Sumsel Giri Ramanda and Kemas sudah di ruangan, dan informasinya Pak Ganjar sudah tiba di bandara ya, dan sekarang menuju ke DPD yang berada di Jalan Basuki Rahmat Palembang. Ini persiapan untuk yang sudah baliho, panduk dan sebagainya sudah dia ya. Nanti kita akan lapor ya perkembangan selanjutnya. Ini pihak keamanan. Ganjar di sini akan mengikuti agenda beberapa agenda, pertama ke kantor DPD dan kedua ke GOR Dempo di Komplek Jakabaring Sport City, dan temu tokoh di rumah dinas
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribun News. Ini kita berada di kantor DPD PDIP Sumsel. Ini ada bakal calon presiden Ganjar Pranowo yang akan kunjung ke Palembang. Pak Ganjar yang sudah tiba di DPD Sumsel disambut oleh pengurus dan jajaran. Ini ada bakal calon presiden Ganjar Pranowo yang akan kunjung ke Palembang. Pak Ganjar yang sudah tiba di DPD Sumsel disambut oleh pengurus dan jajaran. Sana internal jadi bukan penutupan. Oke. Oke Tribun News, kita lanjut, kita akan ke Jakabaring dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribun News. Nah, kita di sini berada di kantor DPD PDIP Sumatera Selatan. Nah, ini suasana jelang kehadiran bakal calon presiden Ganjar Pranowo ke Palembang yang saat ini akan menghadiri internal ya sama pengurus DPD PDIP Sumsel. Nah, ini suasana dapat kami laporkan petugas keamanan internal partai PDIP sudah menyiapkan dan tampak hadir Ketua DPD PDIP Sumsel Giri Ramanda and Kemas sudah di ruangan, dan informasinya Pak Ganjar sudah tiba di bandara ya, dan sekarang menuju ke DPD yang berada di Jalan Basuki Rahmat Palembang. Persiapan untuk
Yang sudah baliho, panduk dan sebagainya sudah dia ya. Nanti kita akan lapor kembangan selanjutnya. Ini pihak keamanan Ganjar di sini akan mengikuti agenda berapa agenda, pertama ke kantor DPD dan kedua ke GOR Dempo di Komplek Jakabaring Sport City dan temu tokoh di rumah dinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribun News. Ini kita ada di kantor DPD PDIP Sumsel. Ini ada bakal calon presiden Ganjar Pranowo yang akan kunjung ke Palembang. Pak Ganjar yang sudah tiba di DPD Sumsel disambut oleh pengurus dan jajaran. Ini ada bakal calon presiden Ganjar Pranowo yang akan kunjung ke Palembang. Pak Ganjar yang sudah tiba di DPD Sumsel disambut oleh pengurus dan jajaran. Rencana internal jadi bukan penutupan. Oke. Oke Tribun News, kita lanjut, kita akan ke Jakabaring dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribun News. Nah, kita di sini berada di kantor DPD PDIP Sumatera Selatan. Nah, ini suasana jelang kehadiran bakal calon presiden Ganjar Pranowo ke Palembang yang saat ini akan menghadiri internal ya sama pengurus DPD PDIP Sumsel. Nah, ini suasana dapat kami laporkan petugas keamanan internal partai PDIP sudah menyiapkan dan tampak hadir ketua DPD
PDIP Sumsel Giri Ramanda and Kemas sudah di ruangan, dan informasinya Pak Ganjar sudah tiba di bandara ya, dan sekarang menuju ke DPD yang berada di Jalan Basuki Rahmat Palembang. Ini persiapan untuk yang sudah baliho, panduk dan sebagainya sudah dia ya. Nanti kita akan lapor ya perkembangan selanjutnya. Ini pihak keamanan. Ganjar di sini akan mengisi agenda berapa agenda, pertama ke kantor DPD dan kedua ke GOR Dempo di Komplek Jakabaring Sport City, dan temu tokoh di rumah dinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribun News. Ini kita ada di kantor DPD PDIP Sumsel. Ini ada bakal calon presiden Ganjar Pranowo yang akan kunjung ke Palembang. Pak Ganjar yang sudah tiba di DPD Sumsel disambut oleh pengurus dan jajaran. Ini ada bakal calon presiden Ganjar Pranowo yang akan kunjung ke Palembang. Pak Ganjar yang sudah tiba di DPD Sumsel disambut oleh pengurus dan jajaran. Sana internal jadi bukan penutupan. Oke.
Oke Tribunnews, kita lanjut, kita akan ke Jakabaring dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribunnews. Nah, kita di sini berada di kantor DPD PDIP Sumatera Selatan. Nah, ini suasana jelang kehadiran bakal calon presiden Ganjar Pranowo ke Palembang yang saat ini akan menghadiri internal ya, sama pengurus DPD PDIP se-Sumsel. Nah, ini suasana dapat kami laporkan petugas keamanan internal partai PDIP sudah menyiapkan dan tampak hadir Ketua DPD PDIP Sumsel Giri Ramanda M. Kemas sudah di ruangan, dan informasinya Pak Ganjar sudah tiba di bandara ya, dan sekarang menuju ke DPD yang berada di Jalan Basuki Rahmat Palembang. Persiapan untuk yang sudah baliho, panduk dan sebagainya sudah dia ya. Nanti kita akan laporin perkembangan selanjutnya. Ini pihak keamanan. Ganjar di sini akan mengikuti agenda berapa agenda, pertama ke kantor DPD dan kedua ke GOR Dempo di Komplek Jakabaring Sport City, dan temu tokoh di rumah dinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribunnews. Nah, ini kita ada di kantor DPD PDIP Sumsel. Nah, ini ada bakal calon presiden Ganjar Pranowo yang akan kunjung ke Palembang. Pak Ganjar yang sudah tiba di DPD Sumsel, disambut oleh pengurus dan jajaran. Nah, ini ada bakal calon presiden Ganjar Pranowo yang akan kunjung ke Palembang. Pak Ganjar yang sudah tiba di DPD Sumsel, disambut oleh pengurus dan jajaran.
Rencana internal jadi bukan penutupan. Oke. Oke, Tribunnews, kita lanjut, kita akan ke Jakabaring dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Tribunnews. Nah, kita di sini berada di kantor DPD PDIP Sumatera Selatan. Nah, ini suasana jelang kehadiran bakal calon presiden Ganjar Pranowo ke Palembang yang saat ini akan menghadiri internal ya, sama pengurus DPD PDIP se-Sumsel. Nah, ini suasana dapat kami laporkan petugas keamanan internal partai PDIP sudah menyiapkan dan tampak hadir Ketua DPD PDIP Sumsel Giri Ramanda and Kemas sudah di ruangan, dan informasinya Pak Ganjar sudah tiba di bandara ya, dan sekarang menuju ke DPD yang berada di Jalan Basuki Rahmat Palembang. Ini persiapan untuk yang sudah baliho, panduk dan sebagainya sudah dia ya. Nanti kita akan lapori perkembangan selanjutnya. Ini pihak keamanan. Ganjar di sini akan mengikuti agenda, berapa agenda, pertama ke kantor DPD dan kedua ke GOR Dempo di Komplek Jakabaring Sport City, dan temu tokoh di rumah dinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribunnews. Nah, ini kita ada di kantor DPD PDIP Sumsel. Nah, ini ada bakal calon presiden Ganjar Pranowo yang akan kunjung ke Palembang.
sudah tiba di DPD, disambut oleh pengurus dan jajaran. Ini ada bakal calon presiden Ganjar Pranowo yang akan kunjung ke Palembang. Pak Ganjar yang sudah tiba di DPD, disambut oleh pengurus dan jajaran. Karena internal jadi bukan penutupan. Oke. Oke, Tribunnews, kita lanjut, kita akan ke Jakabaring dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribunnews. Nah, kita di sini berada di kantor DPD PDIP Sumatera Selatan. Nah, ini suasana jelang kehadiran bakal calon presiden Ganjar Pranowo ke Palembang yang saat ini akan menghadiri internal ya, sama pengurus DPD PDIP se-Sumsel. Nah, ini suasana dapat kami laporkan petugas keamanan internal partai PDIP sudah menyiapkan dan tampak hadir Ketua DPD PDIP Sumsel Giri Ramanda M. Kemas sudah di ruangan, dan informasinya Pak Ganjar sudah tiba di bandara ya, dan sekarang menuju ke DPD yang berada di Jalan Basuki Rahmat Palembang. Persiapan untuk yang sudah baliho, panduk dan sebagainya sudah dia ya. Nanti kita akan lapori perkembangan selanjutnya.
pihak keamanan. Ganjar di sini akan mengikuti agenda beberapa agenda, pertama ke kantor DPD dan kedua ke Gor Dempo di Komplek Jakabaring Sport City dan temu tokoh di rumah dinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribun News. Ini kita ada di kantor DPD PDIP Sumsel. Ini ada bakal calon presiden Ganjar Pranowo yang akan kunjung ke Palembang. Pak Ganjar yang sudah tiba di DPD Sumsel, disambut oleh pengurus dan jajaran. Ini ada bakal calon presiden Ganjar Pranowo yang akan kunjung ke Palembang. Pak Ganjar yang sudah tiba di DPD Sumsel, disambut oleh pengurus dan jajaran. Karena internal jadi bukan penutupan. Oke. Oke Tribun News, kita lanjut, kita akan ke Jakabaring dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribun News. Nah, kita di sini berada di kantor DPD PDIP Sumatera Selatan. Nah, ini suasana jelang kehadiran bakal calon presiden Ganjar Pranowo ke Palembang yang saat ini akan menghadiri internal ya sama pengurus DPD PDIP Sumsel. Nah, ini suasana dapat kami laporkan petugas keamanan internal partai PDIP sudah menyiapkan dan tampak hadir Ketua DPD PDIP Sumsel Giri Ramanda M. Kemas sudah di ruangan, dan informasinya Pak Ganjar sudah tiba di bandara ya, dan sekarang menuju ke DPD yang berada di Jalan Basuki Rahmat Palembang. Persiapan untuk
Jatiko Ganjar Jalek Partai Merdeka. Ayo. Satu, dua, tiga. Jalek, Jatiko Ganjar Jalek Partai Merdeka. Otak lu. Yang sudah baliho, panduk dan sebagainya sudah dia ya. Nanti kita akan lapor ya perkembangan selanjutnya. Ini pihak keamanan Ganjar di sini akan mengikuti agenda berapa agenda, pertama ke kantor DPD dan kedua ke GOR Dempo di Komplek Jakabaring Sport City dan temu tokoh di rumah dinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribun News. Ini kita ada di kantor DPD PDIP Sumsel. Ini ada bakal calon presiden Ganjar Pranowo yang akan kunjung ke Palembang. Pak Ganjar yang sudah tiba di DPD Sumsel disambut oleh pengurus dan jajaran. Ini ada bakal calon presiden Ganjar Pranowo yang akan kunjung ke Palembang. Pak Ganjar yang sudah tiba di DPD Sumsel disambut oleh pengurus dan jajaran. Karena internal jadi bukan penutupan. Oke. Oke, Tribun News, kita lanjut, kita akan ke Jakabaring dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribun News. Nah, kita di sini berada di kantor DPD PDIP Sumatera Selatan. Nah, ini suasana jelang kehadiran bakal calon presiden Ganjar Pranowo ke Palembang yang saat ini akan menghadiri
internal ya, sama pengurus DPD PDIP se-Sumsel. Nah, ini suasana dapat kami laporkan petugas keamanan internal partai PDIP sudah menyiapkan dan tampak hadir Ketua DPD PDIP Sumsel Giri Ramanda M. Kemas sudah di ruangan, dan informasinya Pak Ganjar sudah tiba di bandara ya, dan sekarang menuju ke DPD yang berada di Jalan Basuki Rahmat Palembang. Persiapan untuk Ganjar Pranowo, Ganjar Caleg, Paten Merdeka. Ayo. Satu, dua, tiga. Caleg, Ganjar Pranowo, Ganjar Caleg, Paten Merdeka. Otak lu. yang sudah baliho, panduk dan sebagainya sudah dia ya. Nanti kita akan lapori perkembangan selanjutnya. Ini pihak keamanan. Ganjar di sini akan mengikuti agenda berapa agenda, pertama ke kantor DPD dan kedua ke Gor Dempo di Komplek Jakabaring Sport City, dan temu tokoh di rumah dinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribun News. Nah, ini kita ada di kantor DPD PDIP Sumsel. Nah, ini ada bakal calon presiden Ganjar Pranowo yang akan kunjung ke Palembang. Pak Ganjarnya sudah tiba di DPD Sumsel, disambut oleh pengurus dan jajaran. Nah, ini ada bakal calon presiden Ganjar Pranowo yang akan kunjung ke Palembang. Pak Ganjarnya sudah tiba di DPD Sumsel, disambut oleh pengurus dan jajaran. Karena internal jadi bukan penutupan. Oke.
Oke, Tribun News, kita lanjut, kita akan ke Jakabaring dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Tribun News. Nah, kita di sini berada di kantor DPD PDIP Sumatera Selatan. Nah, ini suasana jelang kehadiran bakal calon presiden Ganjar Pranowo ke Palembang yang saat ini akan menghadiri internal ya sama pengurus DPD PDIP se-Sumsel. Nah, ini suasana dapat kami laporkan petugas keamanan internal partai PDIP sudah menyiapkan dan tampak hadir Ketua DPD PDIP Sumsel Giri Ramanda and Kemas sudah di ruangan, dan informasinya Pak Ganjar sudah tiba di bandara ya, dan sekarang menuju ke DPD yang berada di Jalan Basuki Rahmat Palembang. Persiapan untuk Ganjar Bingo, Ganjar Jalek, Paden, Merdeka. Ayo. Ayo. Satu, dua, tiga. Jalek, Jalek, Ganjar Bingo, Ganjar Jalek, Paden, Merdeka. Otak lu. yang sudah baliho, panduk dan sebagainya sudah iya ya. Nanti kita akan lapori perkembangan selanjutnya. Ini pihak keamanan. Ganjar di sini akan mengikuti agenda berapa agenda, pertama ke kantor DPD dan kedua ke GOR Dempo di Komplek Jakabaring Sport City, dan temu tokoh di rumah dinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribun News. Nah, ini kita ada di kantor DPD PDIP Sumsel. Nah, ini ada bakal calon presiden Ganjar Pranowo yang akan kunjung ke Palembang. Pak Ganjar yang sudah tiba di DPD Sumsel, disambut oleh pengurus dan jajaran. Nah, ini ada bakal calon presiden Ganjar Pranowo yang akan kunjung ke Palembang. Pak Ganjar yang sudah tiba di
DPD Sumsel disambut oleh pengurus dan jajaran. Karena internal jadi bukan penutupan. Oke. Oke, Tribunnews, kita lanjut, kita akan ke Jakabaring dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Tribunnews. Nah, kita di sini berada di kantor DPD PDIP Sumatera Selatan. Nah, ini suasana jelang kehadiran bakal calon presiden Ganjar Pranowo ke Palembang yang saat ini akan menghadiri internal ya sama pengurus DPD PDIP se-Sumsel. Nah, ini suasana dapat kami laporkan petugas keamanan internal partai PDIP sudah menyiapkan dan tampak hadir Ketua DPD PDIP Sumsel Giri Ramanda M. Kemas sudah di ruangan, dan informasinya Pak Ganjar sudah tiba di bandara ya, dan sekarang menuju ke DPD yang berada di Jalan Basuki Rahmat Palembang. Ini persiapan untuk Ganjar Bingo, Ganjar Jalek, Paten, Merdeka. Ayo. Ayo. Satu, dua, tiga. Jalek, Ganjar Bingo, Ganjar Jalek, Paten, Merdeka. Kompak lu. yang sudah baliho, panduk dan sebagainya sudah dia ya. Nanti kita akan lapori perkembangan selanjutnya. Ini pihak keamanan. Ganjar di sini akan mengikuti agenda berapa agenda, pertama ke kantor DPD dan kedua ke GOR Dempo di Komplek Jakabaring Sport City, dan temu tokoh di rumah dinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribunnews. Nah, ini kita ada di kantor DPD PDIP Sumsel. Nah, ini ada bakal calon presiden Ganjar Pranowo yang akan kunjung ke Palembang.
sudah tiba di DPD, disambut oleh pengurus dan jajaran. Ini ada bakal calon presiden Ganjar Pranowo yang akan kunjung ke Palembang. Pak Ganjar yang sudah tiba di DPD, disambut oleh pengurus dan jajaran. Karena internal jadi bukan penutupan. Oke. Oke, Tribunnews, kita lanjut, kita akan ke Jakabaring dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribunnews. Nah, kita di sini berada di kantor DPD PDIP Sumatera Selatan. Nah, ini suasana jelang kehadiran bakal calon presiden Ganjar Pranowo ke Palembang yang saat ini akan menghadiri internal ya, sama pengurus DPD PDIP se-Sumsel. Nah, ini suasana dapat kami laporkan petugas keamanan internal partai PDIP sudah menyiapkan dan tampak hadir Ketua DPD PDIP Sumsel Giri Ramanda and Kemas sudah di ruangan, dan informasinya Pak Ganjar sudah tiba di bandara ya, dan sekarang menuju ke DPD yang berada di Jalan Basuki Rahmat Palembang. Persiapan untuk Ganjar Bingo, Ganjar Jalek, Paten, Merdeka. Ayo, 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 1, 2, 3. Jalek, Ganjar Bingo, Ganjar Jalek, Paten, Merdeka. Otak lu. yang sudah baliho, panduk dan sebagainya sudah dia ya. Nanti kita akan lapori perkembangan selanjutnya.
Ini pihak keamanan Ganjar di sini akan mengikuti agenda berapa agenda. Pertama ke kantor DPD dan kedua ke GOR Dempo di Komplek Jakabaring Sport City dan temu tokoh di rumah dinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribun News. Ini kita ada di kantor DPD PDIP Sumsel. Ini ada bakal calon presiden Ganjar Pranowo yang akan kunjung ke Palembang. Pak Ganjar sudah tiba di DPD Sumsel, disambut oleh pengurus dan jajaran. Ini ada bakal calon presiden Ganjar Pranowo yang akan kunjung ke Palembang. Pak Ganjar yang sudah tiba di DPD Sumsel, disambut oleh pengurus dan jajaran. Karena internal jadi bukan penutupan. Oke. Oke, Tribun News, kita lanjut, kita akan ke Jakabaring dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribun News. Nah, kita di sini berada di kantor DPD PDIP Sumatera Selatan. Nah, ini suasana jelang kehadiran bakal calon presiden Ganjar Pranowo ke Palembang yang saat ini akan menghadiri internal ya sama pengurus DPD PDIP se-Sumsel. Nah, ini suasana dapat kami laporkan petugas keamanan internal partai PDIP sudah menyiapkan dan tampak hadir Ketua DPD PDIP Sumsel Giri Ramanda and Kemas sudah di ruangan, dan informasinya Pak Ganjar sudah tiba di bandara ya, dan sekarang menuju ke DPD yang berada di Jalan Basuki Rahmat Palembang.
persiapan untuk Jarko, Caleg, Ganjar Bingo, Ganjar Caleg, Paden Merdeka. Ayo. Satu, dua, tiga. Jarko, Caleg, Ganjar Bingo, Ganjar Caleg, Paden Merdeka. Otak lu. yang sudah baliho, panduk dan sebagainya sudah dia ya. Nanti kita akan lapor ya perkembangan selanjutnya. Ini pihak keamanan Ganjar di sini akan mengikuti agenda berapa agenda. Pertama ke kantor DPD dan kedua ke GOR Dempo di Komplek Jakabaring Sport City dan temu tokoh di rumah dinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribun News. Ini kita ada di kantor DPD PDIP Sumsel. Ini ada bakal calon presiden Ganjar Pranowo yang akan kunjung ke Palembang. Pak Ganjar yang sudah tiba di DPD Sumsel disambut oleh pengurus dan jajaran. Ini ada bakal calon presiden Ganjar Pranowo yang akan kunjung ke Palembang. Pak Ganjar yang sudah tiba di DPD Sumsel disambut oleh pengurus dan jajaran. Rencana internal jadi bukan penutupan. Oke. Oke, Tribun News, kita lanjut, kita akan ke Jakabaring dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribun News. Nah, kita di sini berada di kantor DPD PDIP Sumatera Selatan. Nah, ini suasana jelang kehadiran bakal calon presiden Ganjar Pranowo ke Palembang yang saat ini
akan menghadiri internal ya sama pengurus DPD PDIP se-Sumsel. Nah, ini suasana dapat kami laporkan petugas keamanan internal partai PDIP sudah menyiapkan dan tampak hadir Ketua DPD PDIP Sumsel Giri Ramanda M. Kemas sudah di ruangan, dan informasinya Pak Ganjar sudah tiba di bandara ya, dan sekarang menuju ke DPD yang berada di Jalan Basuki Rahmat Palembang. Persiapan untuk Ganjar Bingo, Ganjar Jale, Partai Merdeka. Ayo. Ayo. Satu, dua, tiga. Jale, Ganjar Bingo, Ganjar Jale, Partai Merdeka. Otak lu. yang sudah baliho, panduk dan sebagainya sudah dia ya. Nanti kita akan lapor perkembangan selanjutnya. Ini pihak keamanan. Ganjar di sini akan mengikuti agenda berapa agenda, pertama ke kantor DPD dan kedua ke GOR Dempo di Komplek Jakabaring Sport City, dan temu tokoh di rumah dinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribun News. Ini kita ada di kantor DPD PDIP Sumsel. Ini ada bakal calon presiden Ganjar Pranowo yang akan kunjung ke Palembang. Pak Ganjar yang sudah tiba di DPD Sumsel, disambut oleh pengurus dan jajaran. Ini ada bakal calon presiden Ganjar Pranowo yang akan kunjung ke Palembang. Pak Ganjar yang sudah tiba di DPD Sumsel, disambut oleh pengurus dan jajaran. Rencana internal jadi bukan penutupan
Oke. Oke, Tribunnews, kita lanjut, kita akan ke Jakabaring dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Tribunnews. Nah, kita di sini berada di kantor DPD PDIP Sumatera Selatan. Nah, ini suasana jelang kehadiran bakal calon presiden Ganjar Pranowo ke Palembang yang saat ini akan menghadiri internal ya, sama pengurus DPD PDIP se-Sumsel. Nah, ini suasana dapat kami laporkan petugas keamanan internal partai PDIP sudah menyiapkan dan tampak hadir Ketua DPD PDIP Sumsel Giri Ramanda M. Kemas sudah di ruangan, dan informasinya Pak Ganjar sudah tiba di bandara ya, dan sekarang menuju ke DPD yang berada di Jalan Basuki Rahmat Palembang. Ini persiapan untuk Ganjar Bingo, Ganjar Gale, Paten Merdeka. Ayo, satu, dua, tiga. Ganjar Bingo, Ganjar Gale, Paten Merdeka. Kompak lu. yang sudah baliho, panduk dan sebagainya sudah dia ya. Nah, nanti kita akan lapor ya perkembangan selanjutnya. Ini pihak keamanan. Ganjar di sini akan mengikuti agenda, berapa agenda, pertama ke kantor DPD dan kedua ke GOR Dempo di Komplek Jakabaring Sport City, dan temu tokoh di rumah dinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Tribunnews. Nah, ini kita ada di kantor DPD PDIP Sumsel. Nah, ini ada bakal calon presiden Ganjar Pranowo yang akan kunjung ke Palembang. Pak Ganjar yang sudah tiba di DPD Sumsel, disambut oleh pengurus dan jajaran. Nah, ini ada
bakal calon presiden Ganjar Pranowo yang akan kunjung ke Palembang. Pak Ganjar yang sudah tiba di DPD bisa disambut oleh pengurus dan jajaran. Sana internal jadi bukan penutupan. Oke. Oke, Tribunnews, kita lanjut, kita akan ke Jakabaring dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Tribunnews. Nah, kita di sini berada di kantor DPD PDIP Sumatera Selatan. Nah, ini suasana jelang kehadiran bakal calon presiden Ganjar Pranowo ke Palembang yang saat ini akan menghadiri. Saya cerita sama Mas Giri waktu saya makan pempek. Mas Ganjar biasa makan juga, aku biasa. Kebetulan adik saya istrinya orang Palembang, wong Kidul juga. Kebetulan saya juga punya saudara sepupu yang sedang merantau, dia bekerja di sini di Busri sampai pensiun, sampai beranak cucu, dan dia tinggal tetap di sini. Jadi Bumi Sriwijaya memang selalu dinantikannya orang. Mbak Yani, terima kasih dari DPP sudah berkenan mengantarkan saya, menemani saya sehingga bisa bertemu dengan seluruh kader PDI Perjuangan di Sumatera Selatan ini. Kawan-kawan dari DPR, terima kasih. Pusat, provinsi, kabupaten, teman-teman kepala daerah, terima kasih sudah hadir juga. Mohon maaf saya sebut Mas Giri itu kemarin telepon, maju Mas ya, sekali siap. Ini menunjukkan PDI Perjuangan Sumatera Selatan sungguh sudah siap. Nah, ini bagian khusus, bagian khusus para pengurus ranting. Ranting inilah yang kemudian kelak akan menjaga wilayah, desa, dan kelurahan di tempat Anda masing-masing. Ada juga kawan-kawan PAC. Ini camat-camatnya kita, camat-camatnya PDI Perjuangan. Dan tentu teman-teman DPC yang selalu saja mengorganisasikan kekuatan partai kita. Bapak Ibu, teman-teman tahu nggak? Itulah yang membuat partai lain berhitung keras dengan PDI Perjuangan. Kalau Mas Giri tadi menyampaikan siapa yang nanti akan maju jadi Bupati Wali Kota, siapa yang nanti akan maju menjadi anggota DPR,
Atau barangkali siapa nanti yang akan ikut turut serta dalam jabatan publik yang lain? Banyak sekali. Dan kesempatan itu dalam tradisi PDI Perjuangan seperti Mbak Yaya sampaikan sangat terbuka untuk siapapun, sehingga semua akan bergantung dari integritas kita, kesungguhan kita. Maka izinkan dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum kita, Ibu Megawati Soekarno Putri, yang memberikan kesempatan penugasan kepada saya untuk menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Sungguh ini bukan tugas enteng. Mimpi kita akan terjadi dengan partai ini bukan penugasan saya yang pertama dan didapatkan. Kami ditugaskan lagi untuk menjadi anggota DPR. Pada saat yang sama, kami juga ditugaskan untuk melahirkan mobilisasi lahirnya dan bekerja untuk bangsa, untuk negara. Jadi penugasan-penugasan yang diberikan kepada kita itu adalah bagian dari keseriusan kita sebagai kader, sekaligus menguji kita sendiri apakah kita cukup serius sampai itu. Bapak Ibu kawan-kawan, saya cerita, saya tidak pernah bermimpi pada saat itu ketika 2 periode menjadi anggota DPR dan saya sedang menyiapkan diri untuk menjadi anggota DPR RI untuk yang ketiga kalinya. Tiba-tiba secara mendadak kami ditugaskan, saya ditugaskan untuk maju pilihan gubernur di Jawa Tengah. Tahu nggak? Popularitas saya itu hanya 7% dan elektabilitas saya itu hanya 3%, dan harus men-challenge seorang incumbent yang punya pengalaman menjadi pangkostrat bintangnya 3, incumbent. Kalau saat itu PDI Perjuangan Jawa Tengah tidak kompak, tidak ada satupun rumus kemenangan itu, tidak ada satupun. Dan alhamdulillah bisa bercerita, karena terima kasih saya berikutnya. Saya belum lupa pada saat mau diwawancara oleh ibu, tangan saya digandeng oleh seseorang namanya Mas Prananda Prabowo. Saya dirangkul, digeret, langsung masuk duduk di dalam, yang di dalamnya sudah komplit. Ada ibu, ada Mas Cahyo waktu itu almarhum sekjen, dan ada Mas Prananda. Dan kami diskusi saat itu. Oke, kamu tunggu sekarang, kamu sosialisasi, tapi nanti tunggu keputusan dari saya. Siap. Dan pada saat kami sosialisasi, kemudian terakhir akhirnya ditutup bahwa saya lah yang direkomendasi. Di ruangan tadi ada satu orang yang belum saya sebut namanya, yang kelak pada saat saya direkomendasi itu menjadi panglima tempur, dan darahnya juga dari Bumi Sriwijaya dari Palembang, Mbak Puan Maharani. Saya Mas Giri, setiap ketemu Mas Taufik itu, lalu ketemu saya, di mana itu? Kami bertempur, kami menang. Pertama yang saya lapori adalah Pak Taufik ini. Saya datang beliau ketua DPR. Dan dari sini deh, kawan-kawan, anak ini, dulu aku di anak-anak ini, waktu jauh banget. Anak ini dulu waktu mau maju underdog, dan dia bisa memenangkan. Wah, saya dipeluk. Dan saya diajak pesta, makan nasi bungkus di ruang kerja di gedung MPR, luar biasa. Setelah itu kami berbincang, dan saya dipeluk-peluk, lalu saya difoto, fotonya bertiga. Ada Mas Taufik, ada Mbak Puan, ada saya, di foto wartawan DPR. Foto itu sekarang saya pasang di rumah saya sebagai saksi.
bagaimana cara partai ini beberapa tokohnya menggembleng kadernya dengan kadernya masing-masing. Saya orang yang beruntung mendapatkannya. Bapak Ibu, itulah pertemuan saya terakhir. Karena pada saat saya izin mas, saya mau pulang, kamu kerja baik, cepat. Ya, aku mau ke Indi. Aku mau ke Indi. Oh ya mas, ada kunjungan kerja. Di Indi itu Pak. Beliau jalan, beliau ke rumah sakit, kemudian ke Singapura. Dan saya masih ingin di rumah Trump. Masih ada di mana? Di Semarang. Mas Taufik meninggal. Cepat-cepat. Saya harus sikap kamu bakal itu cerita bagaimana seorang Ganjar berdiri di tempat ini. Mas Giri, apakah kebetulan atau tidak? Tapi hari ini adalah tanggal 20 Mei. Ini juga yang kita harapkan menjadi hari kebangkitannya kawan-kawan kader yang ada di Sumatera Selatan. Saya kira Allah sudah skenariokan untuk kita hadir di sini. Saya sebenarnya diperintah oleh rakyat yang ada di dua provinsi secara berurut. Tapi ketika hanya bisa salah satu, Mas Ganjar mau pilih yang mana? Sumatera Selatan. Ini adalah keberagaman ruang kompetisi yang menurut saya menjadi sangat menantang dan sangat menarik buat saya. Maka tadi di mobil Mas Giri sudah beritahu kepada saya, Mas Ganjar kan tidak sekali ini datang ke politik. Kalau saya diizinkan dan punya waktu, sebenarnya saya ingin keliling ke seluruh kabupaten di Indonesia ini. Tapi sudah sampaikan tadi, ini ada kawan-kawan ini. Selain ini yang paling rajin ya adalah Mas mampir ke tempat saya ingin napak tilas di beberapa titik. Nah dari sana tadi saya jelaskan ada regional beberapa kabupaten yang nanti saya minta arahan dari kawan-kawan PD Perjuangan yang ada di Sensol ini untuk bisa memberikan Ganjar harus kemana, bicara masuk apa dan seterusnya. Maka Bapak Ibu, setelah petugasan ini kita masih ada PR untuk bekerja untuk memenangkan Sengketa. Yakin. Kalau 2 periode 10 tahun kita sudah memenangkan, apa keuntungan yang kita dapat? Kaderisasi kita makin bagus, makin banyak anggota yang bisa mengisi ruang-ruang jabatan publik. Terbayangkan oleh kita kalau kemudian kita akan memenangkan kembali dalam 10 tahun mendatang. 10 tahun mendatang. Itu artinya Mas Giri, seluruhnya bisa kita desain dengan baik, kita persiapkan dengan baik. Siapa yang menjadi bupati, siapa yang menjadi wakil barangkali, wali kota atau gubernur di tingkat program, atau siapa yang akan menjabat pada jabatan publik dengan potensi yang ada. Maka meritokrasi yang mesti kita siapkan, kitab yang mesti kita siapkan, taktik strateginya kita siapkan. Jangan kecil hati. Saya punya datanya. 2014 teman-teman bekerja sangat keras. Sangat keras. Apa artinya? Kita akan mencoba mengevaluasi di mana pergerakannya. Saya mempelajari pergeseran ini, saya baca, saya siapkan target mikronya sekarang. Maka ada 2 hal lain. Di mana lokasinya dan siapa aktornya yang ada di sini. Itu kita analisis. Oh, di lokasi yang di sini ternyata suaranya berpindah ke sana. Kenapa berpindah? Pasti ada aktornya.
Inilah analisis yang sudah kita siapkan. Tentu tidak akan saya bicarakan di sini. Nanti kami akan komunikasi dengan teman-teman struktural, termasuk dari partai-partai pengusung calon presiden. Hari ini yang sudah datang kepada PDI Perjuangan adalah P3. Beberapa partai lain sudah mendeklarasikan kami belum hadir ke DPP partai. Maka insya Allah sebentar lagi akan banyak yang hadir. Maka komunikasi politik yang dibuka seperti Mbak Yai tadi sampaikan, ini yang harus kita siapkan. Dan tentu pemilihan legislatif kemarin memang terjadi perubahan. Dari 692.847 kita agak sedikit turun. 265.160, betul ya? Ya, jadi ini yang kemudian akan kita catat untuk kita evaluasi bersama-sama. Kesempatan ini Bapak Ibu yang perlu kita siapkan. Ending dari kemenangan itu apa sebenarnya? Bagaimana kita melayani rakyat. Maka saya di samping Bu Mega ketika menerima rombongan dari P3 memberikan dukungan itu, Ibu Mega mengatakan kepada saya, Pak Ganjar ini kalau nanti jadi presiden dan tidak melayani masyarakat, tak keprok. Senang saya mendengarkan itu. Artinya siapapun di antara kita ketika kemudian rakyat memberikan amanah, pasti rakyat yang pertama, negara yang pertama yang harus kita urus. Sebagai kader partai untuk tunjukkan itu pada seluruh warga bangsa. Inilah Bapak Ibu, kalau Mas Giri tadi cerita, tolnya sudah membelas mata, belum jadi memang ini. Bagaimana kita menuntaskan? Sekarang yang kita itu dari tol yang panjang yang sudah selesai itu ada berapa pintu tol, exit tol, menuju infrastrukturnya sampai. Maka tugas pemerintah daerah untuk mengungkit ekonomi itu tumbuh, nanti bisa begitu. Maka sistem transportasi kita yang bisa berjalan baik, infrastrukturnya berjalan baik, maka biaya transportasi akan jauh lebih murah. Bapak Ibu, hitungnya begitu. Ya, ini sudah menikmati tol. Maka kalau itu bisa kita dorong Sumatera Selatan ini provinsi yang penuh dengan sumber energi, provinsi yang penuh sumber energi, bahkan sampai seluruh Indonesia. Apa artinya? Maka kita mesti mengambil kesempatan ini. Sikap dukungan dasar dari salah satu indikator energi yang paling kuat mesti kita tarik, kita geser agar pusat pertumbuhan ekonomi yang baru ada di Sumatera Selatan. Ada di Sumatera Selatan. Pabrik pupuk besar ada di sini. Power plant ada di sini. Minyak gas ada di sini. Apalagi coal bara ada di sini. Ada semuanya. Tinggal tugas kita sebagai kader yang duduk di dalam jabatan publik, yuk kita luruskan. Maka kalau kemudian pusat jadi perjuangan, provinsi jadi perjuangan, kabupaten kota jadi perjuangan, kita berada pada titik yang sama. Maka rasanya tidak akan terlalu sulit untuk kita memperjuangkan semangat yang didorong oleh rakyat di mana mempercayai kita semuanya. Bapak Ibu, waktu yang pendek, perintah Ibu Ketua Umum sudah sangat jelas dan akan ada evaluasi termasuk Mbak Yai datang ke sini pasti akan memberikan apa yang kemudian harus kita kerjakan bersama-sama. Saya mohon izin, saya akan kembali lagi pada tempat yang berbeda yang ada di wilayah Sumatera Selatan ini. Dan saya ingin hadir bersama kader yang paling bawah, bersama anak ranting, bersama PKC yang ada di wilayah itu. Kalau itu bisa terjadi, Bapak Ibu, spirit ini bisa kita bangun. Terakhir
kita sampaikan. Teknologi ini bisa dipakai. Teknologi ini bisa dipakai. Kalaulah kemudian wajahnya Ganjar ini, omongan di Hong Kong, di Arab Saudi, mereka bareng-bareng mengundang saya, Pak Ganjar, 5 menit buat kami cukup, tolong sapa kami. Itu terjadi. Besok pagi, jam 6 dini hari, relawan Ganjar Pranowo di seluruh Amerika akan melakukan zooming dengan saya. Seluruh Amerika bisa bergerak. Yang tadi saya ceritakan di Hong Kong, Taiwan, Tiongkok, dan Arab Saudi sudah bergerak. Tapi Amerika besok akan bergerak bareng-bareng. Eropa sudah dipusatkan kemarin ada beberapa titik di Belanda dan di China. Saya juga terharu. Mereka lebih dulu mengkonsolidasikan. Alhamdulillah kemarin pertemuan antara relawan dengan partai membuat kita makin kokoh. Bukan jotos-jotosan, bukan pukul-pukulan, bukan saling membuli, tapi saling menguatkan untuk kemenangan kita semuanya. Terima kasih. Salam saya untuk keluarga. Salam saya untuk seluruh kader. Pasti Bapak Ibu jauh-jauh datang ke sini membawa semangat itu. Mudah-mudahan silaturahminya tidak pernah putus dan kita akan saling menguatkan itu agar kita bisa mendapatkan manfaat yang baik dan kita persembahkan untuk bangsa dan negara kita. Merdeka! Saya cerita sama Mas Giri waktu saya makan bebek. Mas Ganjar biasa makan juga, aku biasa. Kebetulan adik saya istrinya orang Lembang, wong itu juga. Kebetulan saya juga punya saudara sepupu yang sedang merantau, dia bekerja di sini di Busri sampai pensiun, sampai beranak, cucu, dan dia tinggal tetap di sini. Jadi Bumi Sriwijaya memang selalu dinantikannya Allah. Mbak Yani, terima kasih dari DPP sudah berkenan mengantarkan saya, menemani saya sehingga bisa bertemu dengan seluruh kader PDI Perjuangan di Sumatera Selatan ini. Kawan-kawan dari DPR, terima kasih. Pusat, provinsi, kabupaten, teman-teman kepala daerah, terima kasih sudah hadir juga. Mohon maaf saya sebut Mas Giri itu kemarin di telepon, maju Mas ya, sekali siap. Ini menunjukkan PDI Perjuangan Sumatera Selatan sungguh sudah siap. Nah ini bagian khusus, bagian khusus para pengurus ranting. Ranting inilah yang kemudian kelak akan menjaga wilayah, desa, dan kelurahan di tempat Anda masing-masing. Ada juga kawan-kawan PAC. Ini camat-camatnya kita, camat-camatnya PDI Perjuangan. Dan tentu teman-teman DPC yang selalu saja mengorganisasikan kekuatan partai kita. Bapak Ibu, teman-teman tahu nggak? Itulah yang membuat partai lain berhitung keras dengan PDI Perjuangan. Kalau Mas Giri tadi menyampaikan siapa yang nanti akan maju jadi Bupati Wali Kota, siapa yang nanti akan maju menjadi anggota DPR, atau barangkali siapa nanti yang akan ikut turut serta dalam jabatan publik yang lain, banyak sekali. Dan kesempatan itu dalam tradisi PDI Perjuangan seperti Mbak Yaya sampaikan sangat terbuka untuk siapapun, sehingga semua akan bergantung dari integritas kita, kesungguhan kita. Maka izinkan dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih
kepada Ketua Umum kita, Ibu Megawati Soekarno Putri, yang memberikan kesempatan penugasan kepada saya untuk menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Sungguh ini bukan tugas enteng. Mimpi kita akan terjadi dengan partai ini bukan penugasan saya yang pernah didapatkan. Kami ditugaskan untuk menjadi anggota DPR. Pada saat yang sama, kami juga ditugaskan untuk melahirkan, membidani lahirnya dan bekerja untuk bantuan, untuk negara. Jadi penugasan-penugasan yang diberikan kepada kita itu adalah bagian dari keseriusan kita sebagai kader, sekaligus menguji kita sendiri apakah kita cukup serius sampai itu. Bapak Ibu kawan-kawan, saya cerita, saya tidak pernah bermimpi pada saat itu ketika 2 periode menjadi anggota DPR dan saya sedang menyiapkan diri untuk menjadi anggota DPR itu untuk yang ketiga kalinya. Tiba-tiba secara mendadak kami ditugaskan, saya ditugaskan untuk maju pilihan gubernur di Jawa Tengah. Tahu ya, popularitas saya itu hanya 7% dan elektabilitas saya itu hanya 3%, dan harus menchallenge seorang incumbent yang punya pengalaman pernah menjadi pangkostrat bintangnya 3, incumbent. Kalau saat itu PDI Perjuangan Jawa Tengah tidak kompak, tidak ada satupun lulus kemenangan itu, tidak ada satupun. Dan alhamdulillah bisa bercerita, karena terima kasih saya berikutnya. Saya belum lupa pada saat mau diwawancara oleh ibu, tangan saya digandeng oleh seseorang, namanya Mas Prananda Prabowo. Saya dirangkul, digeret, langsung masuk duduk di dalam, yang di dalamnya sudah komplit. Ada ibu, ada Mas Cahyo waktu itu, nomor sekjen, dan ada Mas Prananda. Dan kami diskusi saat itu. Oke, kamu tunggu sekarang, kamu sosialisasi, tapi nanti tunggu keputusan dari saya. Siap. Dan pada saat kami sosialisasi, kemudian terakhir akhirnya ditutup bahwa saya lah yang direkomendasi. Di ruangan tadi ada satu orang yang belum saya sebut namanya, yang kelak pada saat saya direkomendasi itu menjadi panglima tempur, dan darahnya juga dari Bumi Sriwijaya, dari Palembang, Mbak Puan Maharani. Saya, Mas Giri, setiap ketemu Mas Taufik itu, kalau ketemu saya, gimana itu? Kami bertempur, kami menang. Pertama yang saya lakukan adalah Taufik ini. Saya datang beliau ketua DPR dan dari sini deh, para wartawan, anak ini dulu aku di anak-anak ini, waktu jauh banget. Anak ini dulu waktu mau maju underdog dan dia bisa memenangkan. Wah, saya dipeluk. Dan saya diajak pesta makan nasi bungkus di ruang kerja di DPR, luar biasa. Setelah itu kami berbincang dan saya dipeluk-peluk, lalu saya difoto, fotonya bertiga. Ada Mas Taufik, ada Mbak Puan, ada saya, di foto wartawan DPR. Foto ini sekarang saya pasang di rumah saya sebagai saksi bagaimana cara partai ini beberapa tokohnya menggembleng kadernya dengan kadernya masing-masing. Saya orang yang beruntung mendapatkannya. Bapak Ibu, itulah pertemuan saya terakhir. Karena pada saat saya izin, Mas, saya mau pulang. Kamu kerja baik cepat. Ya, aku mau ke ND.
Aku mau ini. Oh iya mas, ada kunjungan kerja. Di Utang. Beliau jalan, beliau harus ke rumah sakit, kemudian ke Singapura. Konser mas ini di rumah Trump. Masih ada di mana? Di Semarang. Mas Taufik meninggal cepat saya harus sikap kamu bakal itu cerita bagaimana seorang Ganjar berdiri di tempat ini. Mas Giri, apakah kebetulan atau tidak? Tapi hari ini adalah tanggal 20 Mei. Ini juga yang kita harapkan menjadi hari kebangkitannya kawan-kawan kader yang ada di Sumatera Selatan. Saya kira Allah sudah skenariokan untuk kita hadir di sini. Saya sebenarnya diperintah oleh rakyat yang ada dua provinsi secara berurut, tapi ketika hanya bisa salah satu, Mas Ganjar mau pilih yang mana? Sumatera Selatan. Ini adalah gagal uang kompetisi yang menurut saya menjadi salah satu penantang dan sangat menarik buat saya. Maka tadi di mobil Mas Giri sudah beritahu kepada saya, Mas Ganjar kan tidak sekali ini datang ke Papua. Kalau saya diizinkan dan punya waktu, sebenarnya saya ingin ke seluruh kabupaten di Indonesia ini. Tapi sudah sampaikan tadi, ini ada kawan-kawan ini. Sekolah ini yang paling rajin ya. Mas mampir ke tempat saya ingin tapak tirak di beberapa titik. Nah dari sana tadi saya jelaskan ada regional beberapa kabupaten yang nanti saya minta arahan dari kawan-kawan PD Perjuangan yang ada di Sensor itu untuk bisa memberikan Ganjar harus kemana, bicara kasus apa dan seterusnya. Maka Bapak Ibu, setelah petugasan ini kita masih ada PR untuk bekerja untuk memenangkan Sengketa. Yakin. Kalau 2 periode 10 tahun kita sudah memenangkan, apa keuntungan yang kita dapat? Kaderisasi kita makin bagus, makin banyak anggota yang bisa mengisi ruang-ruang jabatan publik. Terbayangkan oleh kita kalau kemudian kita akan memenangkan kembali dalam 10 tahun mendatang. 10 tahun mendatang. Itu artinya Mas Giri, seluruhnya bisa kita desain dengan baik, kita persiapkan dengan baik. Siapa yang menjadi bupati, siapa yang menjadi wakil barangkali, wali kota atau gubernur di tingkat program, atau siapa yang akan menjabat pada jabatan publik dengan potensi yang ada. Maka meritokrasi yang mesti kita siapkan, kitab yang mesti kita siapkan, taktik strateginya kita siapkan. Jangan kecil hati. Saya punya datanya. 2014 teman-teman bekerja sangat keras. Sangat keras. Apa artinya? Kita akan mencoba mengevaluasi di mana pergerakannya. Saya mempelajari pergeseran ini, saya baca, saya siapkan target mikronya sekarang. Maka ada 2 hal lain. Di mana lokasinya dan siapa aktornya yang ada di sini, itu kita analisis. Oh, di lokasi yang di sini ternyata suaranya berpindah ke sana. Kenapa berpindah? Pasti ada aktornya. Inilah analisis yang kita siapkan. Tentu tidak akan saya bicarakan di sini. Nanti kami akan komunikasi dengan teman-teman struktural, termasuk dari partai-partai pengusung calon presiden. Hari ini yang sudah datang kepada PD Perjuangan adalah P3. Beberapa partai lain sudah mendeklarasikan dan belum hadir ke DPD partai. Maka insya Allah sebentar lagi akan hadir
maka komunikasi politik yang dibuka seperti Mbak Yai tadi sampaikan, ini yang harus kita siapkan. Dan tentu pemilihan legislatif kemarin memang terjadi perubahan. Dari 692.847 kita agak sedikit turun. 265.160, betul ya? Ya, jadi ini yang kemudian akan kita catat untuk kita evaluasi bersama-sama. Kesempatan ini Bapak Ibu yang perlu kita siapkan. Ending dari kemenangan itu apa sebenarnya? Bagaimana kita melayani rakyat. Maka saya di samping Bu Mega ketika menerima rombongan dari P3 memberikan dukungan itu, Ibu Mega mengatakan kepada saya, Pak Ganjar ini kalau nanti menjadi presiden dan tidak melayani masyarakat, tak keprok. Senang saya mendengarkan itu. Artinya siapapun di antara kita ketika kemudian rakyat memberikan amanah, pasti rakyat yang pertama, negara yang pertama, yang harus kita urus. Sebagai kader partai untuk tunjukkan itu pada seluruh warga bangsa. Inilah Bapak Ibu, kalau Mas Giri tadi cerita, tolnya sudah memeras mata, belum jadi, memang iya. Bagaimana kita menuntaskan? Sekarang yang mesti kita hitung dari tol yang panjang yang sudah selesai itu ada berapa pintu tol, exit tol, menuju infrastrukturnya sampai. Maka tugas pemerintah daerah untuk mengungkit ekonomi itu tumbuh, nanti bisa dihitung. Maka sistem transportasi kita yang bisa berjalan baik, infrastrukturnya berjalan baik, maka biaya transportasi akan jauh lebih murah. Bapak Ibu, hitungnya begitu. Ya, ini sudah menikmati tol. Maka kalau itu bisa kita dorong Sumatera Selatan ini disebut sebagai provinsi yang penuh dengan sumber energi, provinsi yang penuh sumber energi, bahkan sampai seluruh Indonesia. Apa artinya? Maka kita mesti mengambil kesempatan ini. Sikap dukungan dasar dari salah satu indikator energi yang paling kuat mesti kita tarik, kita geser agar pusat pertumbuhan ekonomi yang baik ada di Sumatera Selatan. Ada di Sumatera Selatan. Pabrik pupuk besar ada di sini. Power plant ada di sini. Minyak gas ada di sini. Apalagi coal batubara ada di sini. Ada semuanya. Tinggal tugas kita sebagai kader yang duduk di dalam jabatan publik kita luruskan. Maka kalau kemudian pusat di perjuangan, provinsi di perjuangan, kabupaten kota di perjuangan, kita berada pada titik yang sama. Maka rasanya tidak akan terlalu sulit untuk kita memperjuangkan semangat yang didorong oleh rakyat di mana percaya kita semuanya. Bapak Ibu, waktu yang pendek, perintah Ibu Ketua Umum juga sangat jelas, dan akan ada evaluasi termasuk layani karena di sini pasti akan memberikan apa yang kemudian harus kita kerjakan bersama-sama. Saya mohon izin, saya akan kembali lagi pada tempat yang berbeda yang ada di wilayah Sumatera Selatan ini. Dan saya ingin hadir bersama kader yang paling tahu, bersama anak ranting, bersama pengasuh yang ada di wilayah itu. Kalau itu bisa terjadi, Bapak Ibu, ini bisa kita bangun. Terakhir ini saya sampaikan, teknologi ini bisa dipakai. Teknologi ini bisa dipakai. Kalaulah kemudian wajahnya Ganjar ini, omongan di Hong Kong, di Arab Saudi,
mereka bareng-bareng mengundang saya, Pak Ganjar, 5 menit sudah kami cukup, tolong sapa kami. Itu terjadi. Besok pagi, jam 6 dini hari, relawan Ganjar Pranowo di seluruh Amerika akan melakukan zooming dengan saya. Seluruh Amerika itu sebenarnya. Yang tadi saya ceritakan di Hong Kong, Taiwan, Tiongkok, dan Arab Saudi sudah bergerak. Tapi Amerika besok akan bergerak bareng-bareng. Eropa sudah dipusatkan kemarin ada beberapa titik di Belanda dan di China. Saya berharap mereka lebih dulu mereka akan mengkonsolidasikan. Alhamdulillah kemarin pertemuan antara relawan dengan partai membuat kita makin kokoh, bukan jotos-jotosan, bukan pukul-pukulan, bukan saling membuli, tapi saling menguatkan untuk kemenangan kita semuanya. Terima kasih. Salam saya untuk keluarga, salam saya untuk seluruh kader. Pasti Bapak Ibu jauh-jauh datang ke sini membawa semangat itu. Mudah-mudahan silaturahminya tidak pernah putus dan kita akan saling menguatkan itu agar kita bisa mendapatkan manfaat yang baik dan kita bisa suksakan untuk bangsa dan negara. Merdeka! Saya cerita sama Mas Giri waktu saya makan tempe. Mas Ganjar biasa makan juga, aku biasa. Kebetulan adik saya istrinya orang Lembang, wong Kito juga. Kebetulan saya juga punya saudara sepupu yang sedang merantau, dia bekerja di sini di Busri sampai pensiun, sampai beranak, cucu, dan dia tinggal tetap di sini. Jadi Bumi Sriwijaya memang selalu dinantikannya orang. Mbak Yani, terima kasih dari DPP sudah berkenan mengantarkan saya, menemani saya sehingga bisa bertemu dengan seluruh kader yang diperjuangkan di Sumatera Selatan ini. Kawan-kawan dari DPR, terima kasih. Pusat, provinsi, kabupaten, teman-teman kepala daerah, terima kasih sudah hadir juga. Mohon maaf saya sebut Mas Giri itu kemarin di telepon, maju Mas ya, sehari siap. Ini menunjukkan PDI Perjuangan Sumatera Selatan sungguh sudah siap. Nah ini bagian khusus, para pengurus ranting. Ranting inilah yang kemudian kelak akan menjaga wilayah, desa, dan kelurahan di tempat Anda masing-masing. Ada juga kawan-kawan PAC. Ini camat-camatnya kita, camat-camatnya PDI Perjuangan. Dan tentu teman-teman DPC yang selalu saja mengorganisasikan kekuatan partai kita. Bapak Ibu, teman-teman tahu nggak? Itulah yang membuat partai lain berhitung keras dengan PDI Perjuangan. Kalau Mas Giri tadi menyampaikan siapa yang nanti akan maju jadi Bupati Wali, siapa yang nanti akan maju menjadi anggota DPRD, atau barangkali siapa nanti yang akan ikut turut serta dalam jabatan publik yang lain, banyak sekali. Dan kesempatan itu dalam tradisi PDI Perjuangan seperti Mbak Yaya sampaikan sangat terbuka untuk siapapun, sehingga semua akan bergantung dari integritas kita, kesungguhan kita. Maka izinkan dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum kita, Ibu Megawati Soekarno Putri, yang memberikan kesempatan penugasan kepada saya untuk menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Sungguh ini bukan tugas enteng.
Mimpi kita akan terjadi. Teman partai ini bukan penugasan saya yang didapatkan. Kami ditugaskan untuk menjadi anggota DPR. Pada saat yang sama, kami juga ditugaskan untuk melahirkan mobilan lahirnya dan bekerja untuk Barbunga, untuk negara. Jadi penugasan-penugasan yang diberikan kepada kita itu adalah bagian dari keseriusan kita sebagai kader, sekaligus menguji kita sendiri apakah kita cukup serius sampai itu. Bapak Ibu kawan-kawan, saya mau cerita. Saya tidak pernah bermimpi pada saat itu ketika 2 periode menjadi anggota DPR dan saya sedang menyiapkan diri untuk menjadi anggota DPR RI untuk jadi 3 kali ya. Tiba-tiba secara mendadak kami ditugaskan, saya ditugaskan untuk maju pilihan gubernur di Jawa Tengah. Tahu nggak? Popularitas saya itu hanya 7% dan elektabilitas saya itu hanya 3%. Dan harus mencari seorang incumbent yang punya pengalaman pernah menjadi pangkostrat bintangnya 3, incumbent. Kalau saat itu ini perjuangan Jawa Tengah tidak kompak, tidak ada satupun rumus kemenangan itu, tidak ada satupun. Dan alhamdulillah bisa bercerita. Karena terima kasih saya berikutnya. Saya belum lupa pada saat mau diwawancara oleh ibu, tangan saya digandeng oleh seseorang namanya Mas Prananda Prabowo. Saya dirangkul, digeret, langsung masuk duduk di dalam, yang di dalamnya sudah komplit. Ada ibu, ada Mas Cahyo waktu itu nomor sekjen, dan ada Mas Prananda. Dan kami diskusi saat itu. Oke, kamu tunggu sekarang, kamu sosialisasi, tapi nanti tunggu keputusan dari saya. Siap. Dan pada saat kami sosialisasi, kemudian akhirnya ditutup bahwa saya lah yang direkomendasi. Di ruangan tadi ada satu orang yang belum saya sebut namanya, yang kelak pada saat saya direkomendasi itu menjadi panglima tempur dan darahnya juga dari Bumi Sriwijaya dari Palembang, Mbak Puan Maharani. Saya, Mas Giri, setiap ketemu Mas Taufik itu, kalau ketemu saya, gimana itu? Kami bertempur, kami menang. Pertama yang saya lakukan adalah Mas Taufik ini. Saya datang beliau ketua DPR. Dan dari sini saya, para wartawan, anak ini, dulu aku di anak-anak ini, waktu jauh banget kan. Anak ini dulu waktu mau maju underdog dan dia bisa memenangkan. Wah, saya dipeluk. Dan saya diajak pesta, makan nasi bungkus di ruang kerja di MPR, luar biasa. Setelah itu kami berbincang dan saya dipeluk-peluk, lalu saya difoto, fotonya bertiga. Ada Mas Taufik, ada Mbak Puan, ada saya di foto wartawan DPR. Foto itu sekarang saya pasang di rumah saya sebagai saksi bagaimana cara partai ini beberapa tokoh menggembleng kadernya dengan kadernya masing-masing. Saya orang yang beruntung mendapatkannya. Bapak Ibu, itulah pertemuan saya terakhir. Karena pada saat saya izin Mas, saya mau pulang, kamu kerja baik cepat. Ya, aku mau ke India. Aku mau ke India. Oh ya Mas, ada kunjungan kerja. Di India itu Pak, beliau jalan, beliau ke rumah sakit, kemudian ke Singapura. Dan saya masih ingin di rumah sakit. Mas Ganjar di mana?
Semarang atau pimpinan cepat-cepat saya sikap dari sana itu cerita bagaimana seorang Ganjar berdiri di tempat ini. Mas Giri, apakah kebetulan atau tidak? Tapi hari ini adalah tanggal 20 Mei. Ini juga yang kita harapkan menjadi hari kebangkitannya kawan-kawan kader yang ada di Sumatera Selatan. Saya kira Allah sudah skenariokan untuk kita hadir di sini. Saya sebenarnya diperintah oleh rakyat yang ada dua provinsi secara berurut, tapi ketika hanya bisa salah satu, Mas Ganjar mau pilih yang mana? Sumatera Selatan. Ini adalah background ruang kompetisi yang menurut saya menjadi salah satu manfaat dan sangat menarik buat saya. Maka tadi di mobil Mas Giri sudah beritahu kepada saya, Mas Ganjar kan tidak sekali ini datang ke politik. Kalau saya diizinkan dan punya waktu, sebenarnya saya ingin ke seluruh kabupaten di Indonesia ini. Tapi sudah sampaikan tadi, ini ada kawan-kawan ini. Sekolah ini yang paling rajin ya. Mas mampir ke tempat saya ingin tapak tirak di beberapa titik. Nah, dan di sana tadi saya jelaskan ada regional beberapa kabupaten yang nanti saya minta arahan dari kawan-kawan PD Perjuangan yang ada di Sensol itu untuk bisa memberikan Ganjar harus kemana, bicara masuk apa dan seterusnya. Maka Bapak Ibu, setelah petugasan ini kita masih ada PR yang bekerja untuk memenangkan Sanksiat yakin. Kalau 2 periode 10 tahun kita sudah memenangkan, apa keuntungan yang kita dapat? Kaderisasi kita makin bagus, makin banyak anggota yang bisa mengisi ruang-ruang jabatan publik. Terbayangkan oleh kita kalau kemudian kita akan memenangkan kembali dalam 10 tahun mendatang. 10 tahun mendatang. Itu artinya Mas Giri, seluruhnya bisa kita desain dengan baik, kita persiapkan dengan baik. Siapa yang menjadi bupati, siapa yang menjadi wakil barangkali, wali kota atau gubernur di tingkat program, atau siapa yang akan menjabat pada jabatan publik dengan potensi yang ada. Maka meritokrasi yang mesti kita siapkan, kitab yang mesti kita siapkan, taktik strateginya kita siapkan. Jangan kecil hati. Saya punya datanya. 2014 teman-teman bekerja sangat keras. Apa artinya? Kita akan mencoba mengevaluasi di mana pergerakannya. Saya mempelajari pergeseran ini, saya baca, saya siapkan target mikronya sekarang. Maka ada 2 hal lain. Di mana lokasinya dan siapa aktornya yang ada di sini. Itu kita analisis. Oh, di lokasi yang di sini ternyata suaranya berbeda ke sana. Kenapa berbeda? Pasti ada aktornya. Inilah analisis yang kita siapkan. Tentu tidak akan saya bicarakan di sini. Nanti kami akan komunikasi dengan teman-teman struktural, termasuk dari partai-partai pengusung calon presiden. Hari ini yang sudah datang kepada PD Perjuangan adalah P3. Beberapa partai lain sudah mendeklarasikan dan belum hadir ke DPP partai. Maka insya Allah sebentar lagi akan hadir. Maka komunikasi politik yang dibuka seperti Mbak Yai dan disampaikan, ini yang harus kita siapkan. Dan tentu pemilihan legislatif kemarin memang menjadi perubahan. Dari 692.847 kita agak sedikit turun. 265.460 betul ya.
Ya, ya. Jadi ini yang kemudian akan kita catat untuk kita evaluasi bersama-sama. Kesempatan ini Bapak Ibu yang perlu kita siapkan. Ending dari kemenangan itu apa sebenarnya? Bagaimana kita melayani rakyat. Maka saya di samping Bu Mega ketika menerima rombongan dari P3 memberikan dukungan itu, Ibu Mega mengatakan kepada saya, Pak Ganjar ini kalau nanti jadi presiden dan tidak melayani masyarakat, tak keprok. Senang saya mendengarkan itu. Artinya siapapun di antara kita ketika kemudian rakyat memberikan amanah, pasti rakyat yang pertama, negara yang pertama, yang harus kita urus. Sebagai kader partai untuk tunjukkan itu pada seluruh warga bangsa. Inilah Bapak Ibu, kalau Mas Giri tadi cerita, tolnya sudah membelas mata, belum jadi memang iya. Bagaimana kita menuntaskan? Sekarang yang kita hitung dari tol yang panjang yang sudah selesai itu ada berapa pintu tol, exit tol, menuju infrastrukturnya sampai. Maka tugas pemerintah daerah untuk mengungkit ekonomi itu tumbuh, nanti bisa dihitung. Maka sistem transportasi kita yang bisa berjalan baik, infrastrukturnya berjalan baik, maka biaya transportasi akan jauh lebih murah. Bapak Ibu, hitungnya begitu. Ya, ini sudah menikmati tol. Maka kalau itu bisa kita dorong, Sumatera Selatan punya provinsi ini sebagai provinsi yang penuh dengan sumber energi, provinsi yang penuh sumber energi, bahkan sampai seluruh Indonesia. Apa artinya? Maka kita mesti mengambil kesempatan ini, sikap dukungan dasar dari salah satu indikator energi yang paling kuat mesti kita tarik, kita geser agar pusat pertumbuhan ekonomi yang baik ada di Sumatera Selatan ini. Ada di Sumatera Selatan ini. Pabrik pupuk besar ada di sini, power plant ada di sini, minyak gas ada di sini, apalagi coal bara ada di sini, ada semuanya. Tinggal tugas kita sebagai kader yang duduk di dalam jabatan publik, yuk kita luruskan. Maka kalau kemudian pusat jadi perjuangan, provinsi jadi perjuangan, kabupaten kota jadi perjuangan, kita berada pada titik yang sama. Maka rasanya tidak akan terlalu sulit untuk kita memperjuangkan semangat yang didorong oleh rakyat di mana mempercayai kita semua. Bapak Ibu, waktu yang pendek, perintah Ibu Ketua juga sangat jelas, dan akan ada evaluasi termasuk hari ini karena di sini pasti akan memberikan apa yang kemudian harus kita kerjakan sama-sama. Saya mohon izin, saya akan kembali lagi pada tempat yang berbeda yang ada di wilayah Sumatera Selatan ini, dan saya ingin hadir bersama kader yang paling tahu, bersama anak Rampin, bersama PKC yang ada di wilayah itu. Kalau itu bisa terjadi, Bapak Ibu, spirit ini bisa kita bangun. Terakhir ini saya sampaikan, teknologi ini bisa dipakai, teknologi ini bisa dipakai. Kalaulah kemudian wajahnya Ganjar ini, omongan di Hong Kong, di Arab Saudi, mereka bareng-bareng mengundang saya, Pak Ganjar, 5 menit buat kami cukup, tolong sapa kami. Itu terjadi. Besok pagi jam 6 dini hari, relawan Ganjar Pranowo seluruh Amerika akan melakukan zooming dengan saya. Seluruh Amerika bisa bergerak.
Yang tadi saya ceritakan di Hong Kong, Taiwan, Tiongkok, dan Arab Saudi sudah bergerak. Tapi Amerika besok akan bergerak bareng-bareng. Eropa sudah dipusatkan kemarin ada beberapa titik di Belanda dan di China. Saya juga terharu. Mereka lebih dulu mengkonsolidasikan. Alhamdulillah kemarin pertemuan antara relawan dengan partai membuat kita makin kokoh. Bukan jotos-jotosan, bukan pukul-pukulan, bukan saling membuli, tapi saling menguatkan untuk kemenangan kita semuanya. Terima kasih. Salam saya untuk keluarga, salam saya untuk seluruh kader. Pasti Bapak Ibu jauh-jauh datang ke sini membawa semangat itu. Mudah-mudahan silaturahminya tidak pernah putus dan kita akan saling menguatkan itu agar kita bisa mendapatkan manfaat yang baik dan kita persembahkan untuk bangsa dan negara kita. Merdeka! Saya cerita sama Mas Giri waktu saya makan pempek. Mas Ganjar biasa makan juga, aku biasa. Kebetulan adik saya istrinya orang Lembang, wong Kidul juga. Kebetulan saya juga punya saudara sepupu yang sedang merantau, dia bekerja di sini di Busri sampai pensiun, sampai beranak, cucu, dan dia tinggal tetap di sini. Jadi Bumi Sriwijaya memang selalu dinantikan orang. Mbak Yani, terima kasih dari DPP sudah berkenan mengantarkan saya, menemani saya sehingga bisa bertemu dengan seluruh kader PDI Perjuangan di Sumatera Selatan ini. Kawan-kawan dari DPR, terima kasih. Pusat, provinsi, kabupaten, teman-teman kepala daerah, terima kasih sudah hadir juga. Mohon maaf saya sebut Mas Giri itu kemarin di telepon, maju Mas ya, sekali siap. Ini menunjukkan PDI Perjuangan Sumatera Selatan sungguh sudah siap. Nah ini bagian khusus, bagian khusus para pengurus ranting. Ranting inilah yang kemudian kelak akan menjaga wilayah, desa, dan kelurahan di tempat Anda masing-masing. Ada juga kawan-kawan PAC. Ini camat-camatnya kita, camat-camatnya PDI Perjuangan. Dan tentu teman-teman DPC yang selalu saja mengorganisasikan kekuatan partai kita. Bapak Ibu, teman-teman tahu nggak? Itulah yang membuat partai lain berhitung keras dengan PDI Perjuangan. Kalau Mas Giri tadi menyampaikan siapa yang nanti akan maju jadi Bupati Wali, siapa yang nanti akan maju menjadi anggota DPR, atau barangkali siapa nanti yang akan ikut turut serta dalam jabatan publik yang lain, banyak sekali. Dan kesempatan itu dalam tradisi PDI Perjuangan seperti Mbak Yaya sampaikan sangat terbuka untuk siapapun, sehingga semua akan bergantung dari integritas kita, kesungguhan kita. Maka izinkan dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum kita Ibu Megawati Soekarno Putri yang memberikan kesempatan penugasan kepada saya untuk menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Sungguh ini bukan tugas enteng. Mimpi kita akan terjadi dengan partai ini bukan penugasan saya yang pertama dan kita partai. Kami ditugaskan untuk menjadi anggota DPR. Pada saat yang sama kami juga ditugaskan
untuk melahirkan membiayai lahirnya dan bekerja untuk bangsa, untuk negara. Jadi penugasan-penugasan yang diberikan kepada kita itu adalah bagian dari keseriusan kita sebagai kader, sekaligus menguji kita sendiri apakah kita cukup serius sampai itu. Bapak Ibu kawan-kawan, saya cerita, saya tidak pernah bermimpi pada saat itu ketika 2 periode menjadi anggota DPR dan saya sedang menyiapkan diri untuk menjadi anggota DPR RI untuk yang ketiga kalinya. Tiba-tiba secara mendadak kami ditugaskan, saya ditugaskan untuk maju pilihan gubernur di Jawa Tengah. Tahu nggak? Popularitas saya itu hanya 7% dan elektabilitas saya itu hanya 3%, dan harus men-challenge seorang incumbent yang punya pengalaman pernah menjadi pangkostrat bintangnya 3, incumbent. Kalau saat itu ini perjuangan Jawa Tengah tidak kompak, tidak ada satupun rumus kemenangan itu, tidak ada satupun. Dan alhamdulillah bisa bercerita, karena terima kasih saya berikutnya. Saya belum lupa pada saat mau diwawancara oleh ibu, tangan saya digandeng oleh seseorang, namanya Mas Prananda Prabowo. Saya dirangkul, digeret, langsung masuk duduk di dalam, yang di dalamnya sudah komplit. Ada ibu, ada Mas Cahyo waktu itu nomor sekjen, dan ada Mas Prananda. Dan kami diskusi saat itu. Oke, kamu tunggu sekarang, kamu sosialisasi, tapi nanti tunggu keputusan dari saya. Siap. Dan pada saat kami sosialisasi, kemudian terakhir akhirnya ditutup bahwa saya lah yang direkomendasi. Di ruangan tadi ada satu orang yang belum saya sebut namanya, yang kelak pada saat saya direkomendasi itu menjadi panglima tempur, dan darahnya juga dari Bumi Sriwijaya, dari Palembang, Mbak Puan Maharani. Saya, Mas Giri, setiap ketemu Mas Taufik itu, kalau ketemu saya, di mana itu? Kami bertempur, kami menang. Pertama yang saya lakukan adalah Mas Taufik ini. Saya datang beliau kepada beliau, dan dari sini deh, para kawan-kawan, anak ini, dulu aku di anak-anak ini, waktu udah ubanan, anak ini dulu waktu mau masuk underdog, dan dia bisa memenangkan. Wah, saya dulu. Dan saya diajak pesta, makan nasi bungkus di ruang kerja di MPR, luar biasa. Setelah itu kami berbincang, dan saya dipeluk-peluk, lalu saya difoto, fotonya bertiga. Ada Mas Taufik, ada Mbak Puan, ada saya, di foto wartawan DPR. Foto ini sekarang saya pasang di rumah saya sebagai saksi bagaimana cara partai ini beberapa tokohnya menggembleng kadernya dengan kadernya masing-masing. Saya orang yang beruntung mendapatkannya. Bapak Ibu, itulah pertemuan saya terakhir. Karena pada saat saya izin, Mas, saya mau pulang. Kamu kerja baik, cepat. Ya, aku mau ke Indi. Aku mau ke Indi. Oh ya Mas, ada kunjungan kerja. Di Indi itu Pak, beliau jalan, beliau ke rumah sakit, kemudian ke Singapura. Dan saya masih mungkin di rumah sakit. Mas Gajar di mana? Di Semarang. Mas Taufik meninggal. Cepat-cepat. Saya harus ke Singapura. Kamu bakal itu cerita bagaimana seorang Ganjar sampai berdiri di tempat ini.
Mas Giri, apakah kebetulan atau tidak? Tapi hari ini adalah tanggal 20 Mei. Ini juga yang kita harapkan menjadi hari kebangkitannya kawan-kawan kader yang ada di Sumatera Selatan. Saya kira Allah sudah skenariokan untuk kita hadir di sini. Saya sebenarnya diperintah oleh rakyat yang ada di dua provinsi secara berurut. Tapi ketika hanya bisa salah satu, Mas Ganjar mau pilih yang mana? Sumatera Selatan. Ini adalah background ruang kompetisi yang menurut saya menjadi salah satu penantang dan sangat menarik buat saya. Maka tadi di mobil Mas Giri sudah beritahu kepada saya, Mas Ganjar kan tidak sekali ini datang ke politik. Kalau saya diizinkan dan punya waktu, sebenarnya saya ingin ke kabupaten di Indonesia ini. Tapi sudah sampaikan tadi, ini ada kawan-kawan ini. Sekolahnya yang paling rajin ya, Mas mampir ke tempat saya ingin tapak tirak di beberapa titik. Nah dari sana tadi saya jelaskan ada regional beberapa kabupaten yang nanti saya minta arahan dari kawan-kawan jadi perjuangan yang dari Sensor untuk bisa memberikan Ganjar harus kemana, bicara masuk apa dan seterusnya. Maka Bapak Ibu, setelah petugasan ini kita masih ada PR yang bekerja untuk memenangkan sengketa yakin. Kalau 2 periode 10 tahun kita sudah memenangkan, apa keuntungan yang kita dapat? Kaderisasi kita makin bagus, makin banyak anggota yang bisa mengisi ruang-ruang jabatan publik. Terbayangkan oleh kita kalau kemudian kita akan memenangkan kembali dalam 10 tahun mendatang. 10 tahun mendatang. Itu artinya Mas Giri, seluruhnya bisa kita desain dengan baik, kita persiapkan dengan baik. Siapa yang menjadi bupati, siapa yang menjadi wakil barangkali, wali kota atau gubernur di tingkat kota, atau siapa yang akan menjabat pada jabatan publik dengan potensi yang ada. Maka meritokrasi yang mesti kita siapkan, job yang mesti kita siapkan, taktik strateginya kita siapkan. Jangan kecil hati. Saya punya datanya. 2014 teman-teman bekerja sangat keras. Sangat keras. Apa artinya? Kita akan mencoba mengevaluasi di mana pergerakan itu. Saya mempelajari pergeseran ini, saya baca, saya siapkan target mikronya sekarang. Maka ada 2 hal di mana lokasinya dan siapa aktornya yang ada di sini. Itu kita analisis. Oh, di lokasi yang di sini ternyata suaranya berbeda ke sana. Kenapa berbeda? Pasti ada aktornya. Inilah analisis yang kita siapkan. Tentu tidak akan saya bicarakan di sini. Nanti kami akan komunikasi dengan teman-teman struktural, termasuk dari partai-partai pengusung calon presiden. Hari ini yang sudah datang kepada PDI Perjuangan adalah P3. Beberapa partai lain sudah mendeklarasikan dan belum hadir ke DPP partai. Maka insya Allah sebentar lagi akan banyak yang hadir. Maka komunikasi politik yang dibuka seperti Mbak Yaya tadi sampaikan, ini yang harus kita siapkan. Dan tentu pemilihan legislatif kemarin memang terjadi perubahan. Dari 692.847 kita akan sedikit turun. 265.160, betul ya? Ya. Jadi ini yang kemudian akan kita catat untuk kita evaluasi bersama-sama. Kesempatan ini Bapak Ibu yang perlu kita siapkan. Ending dari kemenangan itu apa sebenarnya? Bagaimana kita melayani rakyat. Maka saya di samping Bu Mega ketika menerima
rombongan dari P3 memberikan dukungan itu, Ibu Mega mengatakan kepada saya, Pak Ganjar ini kalau nanti jadi presiden dan tidak melayani masyarakat, tak keprok. Senang saya mendengarkan itu. Artinya siapapun di antara kita ketika kemudian rakyat sudah memberikan amanah, pasti rakyat yang pertama, negara yang pertama, yang harus kita urus. Sebagai kader partai untuk tunjukkan itu pada seluruh warga bangsa. Inilah Bapak Ibu, kalau Mas Giri tadi cerita, tolnya sudah memeras mata, belum jadi memang iya. Bagaimana kita menuntaskan? Sekarang yang mesti kita hitung dari tol yang panjang yang sudah selesai itu ada berapa pintu tol, exit tol, menuju infrastrukturnya sampai. Maka tugas pemerintah daerah untuk mengungkit ekonomi itu tumbuh nanti bisa dihitung. Maka sistem transportasi kita yang bisa berjalan baik, infrastrukturnya berjalan baik, maka biaya transportasi akan jauh lebih murah. Bapak Ibu, hitungnya begitu. Ya, ini sudah menikmati tol. Maka kalau itu bisa kita dorong Sumatera Selatan ini provinsi yang penuh dengan sumber energi, provinsi yang penuh sumber energi, bahkan sampai seluruh Indonesia. Apa artinya? Maka kita mesti mengambil kesempatan ini, sikap dukungan dasar dari salah satu indikator energi yang paling kuat mesti kita tarik, kita geser agar pusat pertumbuhan ekonomi yang baru ada di Sumatera Selatan ini. Ada di Sumatera Selatan. Pabrik pupuk besar ada di sini, power plant ada di sini, minyak gas ada di sini, apalagi coal batu bara ada di sini, ada semuanya. Tinggal tugas kita sebagai kader yang duduk di dalam jabatan publik, yuk kita luruskan. Maka kalau kemudian pusat di perjuangan, provinsi di perjuangan, kabupaten kota di perjuangan, kita berada pada yang sama. Maka rasanya tidak akan terlalu sulit untuk kita memperjuangkan semangat yang didorong oleh rakyat yang akan mempercayai kita semuanya. Bapak Ibu, waktu yang pendek, perintah Ibu Ketua Umum sudah sangat jelas, dan akan ada evaluasi termasuk dari akhir karena di sini pasti akan memberikan apa yang kemudian harus kita kerjakan sama-sama. Saya mohon izin, saya akan kembali lagi pada tempat yang berbeda yang ada di wilayah Sumatera Selatan ini, dan saya ingin hadir bersama kader yang paling bawah, bersama anak Rampin, bersama PKC yang ada di wilayah itu. Kalau itu bisa terjadi, Bapak Ibu, spirit ini bisa kita bangun. Terakhir yang saya sampaikan, teknologi ini bisa dipakai. Teknologi ini bisa dipakai. Kalaulah kemudian wajahnya Ganjar ini, omongan di Hong Kong, di Arab Saudi, mereka bareng-bareng mengundang saya, Pak Ganjar, 5 menit buat kami cukup, tolong sapa kami. Itu terjadi. Besok pagi, jam 6 dini hari, relawan Ganjar Pranowo di seluruh Amerika akan melakukan zooming dengan saya. Seluruh Amerika itu bergerak. Yang tadi saya ceritakan di Hong Kong, Taiwan, Tiongkok, dan Arab Saudi sudah bergerak. Tapi Amerika besok akan bergerak bareng-bareng. Eropa sudah dipusatkan kemarin ada beberapa titik di Belanda dan di China. Saya juga berharap mereka lebih dulu mengkonsolidasikan. Alhamdulillah kemarin pertemuan antara relawan dengan partai membuat kita makin kokoh, bukan jotos-jotosan, bukan
pukul-pukulan, bukan saling membuli, tapi saling menguatkan untuk kemenangan kita semuanya. Terima kasih. Salam saya untuk keluarga. Salam saya untuk seluruh kader. Pasti Bapak Ibu jauh-jauh datang ke sini membawa semangat itu. Mudah-mudahan silaturahminya tidak pernah putus dan kita akan saling menguatkan itu agar kita bisa mendapatkan manfaat yang baik dan kita persembahkan untuk bangsa dan negara. Merdeka! Saya cerita sama Mas Giri waktu saya makan pempek. Mas Ganjar biasa makan juga, aku biasa. Kebetulan adik saya istrinya orang Lembang, wong Kidul juga. Kebetulan saya juga punya saudara sepupu yang sedang merantau, dia bekerja di sini di Busri sampai pensiun, sampai beranak cucu, dan dia tinggal tetap di sini. Jadi Bumi Sriwijaya memang selalu dinantikan Allah. Mbak Yani, terima kasih dari DPP sudah berkenan mengantarkan saya, menemani saya sehingga bisa bertemu dengan seluruh kader PDI Perjuangan di Sumatera Selatan ini. Kawan-kawan dari DPR, terima kasih. Pusat, provinsi, kabupaten, teman-teman kepala daerah, terima kasih sudah hadir juga. Mohon maaf tidak saya sebut. Mas Giri itu kemarin telepon, maju Mas ya, sekali siap. Ini menunjukkan PDI Perjuangan Sumatera Selatan sungguh sudah siap. Nah ini babil khusus, babil khusus para pengurus ranting. Ranting inilah yang kemudian kelak akan menjaga wilayah, desa, dan kelurahan di tempat Anda masing-masing. Ada juga kawan-kawan PAC. Ini camat-camatnya kita, camat-camatnya PDI Perjuangan. Dan tentu teman-teman DPC yang selalu saja mengorganisasikan kekuatan partai kita. Bapak Ibu, teman-teman tahu nggak? Itulah yang membuat partai lain berhitung keras dengan PDI Perjuangan. Kalau Mas Giri tadi menyampaikan siapa yang nanti akan maju jadi bupati wali kota, siapa yang nanti akan maju menjadi anggota DPRD, atau barangkali siapa nanti yang akan ikut turut serta dalam jabatan publik yang lain, banyak sekali. Dan kesempatan itu dalam tradisi PDI Perjuangan seperti Mbak Yaya sampaikan sangat terbuka untuk siapapun, untuk siapapun, sehingga semua akan bergantung dari integritas kita, kesungguhan kita. Maka izinkan dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum kita Ibu Megawati Soekarno Putri yang memberikan kesempatan penugasan kepada saya untuk menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Sungguh ini bukan tugas enteng. Mimpi kita akan terjadi dengan partai ini bukan penugasan saya yang partai. Kami ditugaskan lagi untuk menjadi anggota DPR. Pada saat yang sama, kami juga ditugaskan untuk melahirkan, membina lahirnya dan bekerja untuk bangsa, untuk otonomi negara. Jadi penugasan-penugasan yang diberikan kepada kita itu adalah bagian dari keseriusan kita sebagai kader, sekaligus menguji kita sendiri apakah kita cukup serius sampai itu. Bapak Ibu kawan-kawan, saya cerita
Saya tidak pernah bermimpi pada saat itu ketika 2 periode menjadi anggota DPR dan saya sedang menyiapkan diri untuk menjadi anggota DPR itu untuk yang ketiga kali ya. Tiba-tiba secara mendadak kami ditugaskan, saya ditugaskan untuk maju pilihan gubernur di Jawa Tengah. Tahu nggak? Popularitas saya itu hanya 7%. Dan elektabilitas saya itu hanya 3%. Dan harus men-challenge seorang incumbent yang punya pengalaman pernah menjadi pangkostrat bintangnya 3, incumbent. Kalau saat itu di perjuangan Jawa Tengah tidak kompak, tidak ada satupun rumus kemenangan itu, tidak ada satupun. Dan alhamdulillah bisa bercerita. Karena terima kasih saya berikutnya. Saya belum lupa pada saat mau diwawancara oleh ibu, tangan saya digandeng oleh seseorang namanya Mas Prananda Prabowo. Saya dirangkul, digeret, langsung masuk duduk di dalam, yang di dalamnya sudah komplit. Ada ibu, ada Mas Cahyo waktu itu nomor sekjen, dan ada Mas Prananda. Dan kami diskusi saat itu. Oke, kamu tunggu sekarang, kamu sosialisasi, tapi nanti tunggu keputusan dari saya. Siap. Dan pada saat kami sosialisasi, kemudian terakhir akhirnya ditutup bahwa saya lah yang direkomendasi. Di ruangan tadi ada satu orang yang belum saya sebut namanya, yang kelak pada saat saya direkomendasi itu menjadi panglima tempur dan darahnya juga dari Bumi Sriwijaya, dari Palembang, Mbak Puan Maharani. Saya, Mas Giri, setiap ketemu Mas Taufik itu, kalau ketemu saya, gimana itu? Kami bertempur, kami menang. Pertama yang saya lakukan adalah Mas Taufik ini. Saya datang beliau ketua DPR. Dan dari sini deh, para wartawan, anak ini, dulu aku di anak-anak ini, waktu udah ubanan kan. Anak ini dulu waktu mau masuk underdog dan dia bisa memenangkan. Wah, saya itu. Dan saya diajak pesta makan nasi bungkus di ruang kerja di DPR, luar biasa. Setelah itu kami berbincang dan saya dipeluk-peluk, lalu saya difoto, fotonya bertiga. Ada Mas Taufik, ada Mbak Puan, ada saya di foto wartawan DPR. Foto itu sekarang saya pasang di rumah saya sebagai saksi bagaimana cara partai ini beberapa tokoh menggembleng kadernya dengan gayanya masing-masing. Saya orang yang beruntung mendapatkannya. Bapak Ibu, itulah pertemuan saya terakhir. Karena pada saat saya izin Mas, saya mau pulang. Kamu kerja baik cepat. Ya, aku mau ke India. Aku mau ke India. Oh ya Mas, ada kunjungan kerja. Di India itu Pak, beliau jalan, beliau harus ke rumah sakit, kemudian ke Singapura. Dan saya masih mungkin di rumah Trump. Masih ada di mana? Di Semarang. Mas Taufik meninggal. Cepat-cepat. Saya harus ke Singapura. Kalau bisa, kamu bakal itu cerita bagaimana seorang Ganjar berdiri di tempat ini. Mas Giri, apakah kebetulan atau tidak? Tapi hari ini adalah tanggal 20 Mei. Ini juga yang kita harapkan menjadi hari kebangkitannya kawan-kawan kader yang ada di Sumatera Selatan.
Allah sudah skenariokan untuk kita hadir di sini. Saya sebenarnya diperintah oleh rakyat ada 2 provinsi secara berurut, tapi ketika hanya bisa salah satu, Mas Ganjar mau pilih yang mana? Sumatera Selatan. Ini adalah background uang kompetisi yang menurut saya menjadi salah satu menantang dan sangat menarik buat saya. Maka tadi di mobil Mas Giri sudah beritahu kepada saya, Mas Ganjar kan tidak sekali ini datang ke politik. Kalau saya diizinkan dan punya waktu, sebenarnya saya ingin keliling ke seluruh kabupaten di Indonesia ini. Tapi sudah sampaikan tadi, ini ada kawan-kawan ini. Masalah ini yang paling rajin ya. Mas mampir ke tempat saya ingin tapak tirak di beberapa titik. Nah dari sana tadi saya jelaskan ada regional beberapa kabupaten yang nanti saya minta arahan dari kawan-kawan PD Perjuangan yang ada di Sensol itu untuk bisa memberikan Ganjar harus kemana, bicara masuk apa dan seterusnya. Maka Bapak Ibu, setelah petugasan ini kita masih ada PR untuk bekerja untuk memenangkan sengketa yakin. Kalau 2 periode 10 tahun kita sudah memenangkan, apa keuntungan yang kita dapat? Kaderisasi kita makin bagus, makin banyak anggota yang bisa mengisi ruang-ruang jabatan publik. Terbayarkan oleh kita kalau kemudian kita akan memenangkan kembali dalam 10 tahun mendatang. 10 tahun mendatang. Itu artinya Mas Giri, seluruhnya bisa kita desain dengan baik, kita persiapkan dengan baik. Siapa yang menjadi bupati, siapa yang menjadi wakil barangkali, wali kota atau gubernur di tingkat program, atau siapa yang akan menjabat pada jabatan publik dengan potensi yang ada. Maka meritokrasi yang mesti kita siapkan, kitab yang mesti kita siapkan, taktik strateginya kita siapkan. Jangan kecil hati. Saya punya datanya. 2014 teman-teman bekerja sangat keras. Sangat keras. Apa artinya? Kita akan mencoba mengevaluasi di mana pergerakan ini. Saya mempelajari pergeseran ini, saya baca, saya siapkan target mikronya sekarang. Maka ada 2 hal di mana lokasinya dan siapa aktornya yang ada di sini. Itu kita analisis. Oh, di lokasi yang di sini ternyata suaranya berbeda ke sana. Kenapa berbeda? Pasti ada aktornya. Inilah analisis yang kita siapkan. Tentu tidak akan saya bicarakan di sini. Nanti kami akan komunikasi dengan teman-teman struktural, termasuk dari partai-partai pengusung calon presiden. Hari ini yang sudah datang kepada PD Perjuangan adalah P3. Beberapa partai lain sudah mendeklarasikan untuk hadir ke DPP partai. Maka insya Allah sebentar lagi akan banyak yang hadir. Maka komunikasi politik yang dibuka seperti Mbak Yai sudah disampaikan, ini yang harus kita siapkan. Dan tentu pemilihan legislatif kemarin memang terjadi perubahan. Dari 692.847 kita agak sedikit turun. 265.160 betul ya? Ya. Jadi ini yang kemudian akan kita catat untuk kita evaluasi bersama-sama. Kesempatan ini Bapak Ibu yang perlu kita siapkan. Ending dari kemenangan itu apa sebenarnya? Bagaimana kita melayani rakyat? Maka saya di samping Bu Mega ketika menerima rombongan dari P3 memberikan dukungan itu, Ibu Mega mengatakan kepada saya, Pak Ganjar ini kalau nanti jadi presiden dan tidak melayani masyarakat, tak keprok. Senang saya mendengarkan itu. Artinya siapapun di antara kita ketika kemudian rakyat memberikan amanah, pasti rakyat yang pertama, negara
sebagai kader partai untuk tunjukkan itu pada seluruh warga bangsa. Inilah Bapak Ibu, kalau Mas Giri tadi cerita, tolnya sudah mengeras mata, belum jadi memang iya. Bagaimana kita menuntaskan? Sekarang yang kita hitung dari tol yang panjang yang sudah selesai itu ada berapa pintu tol, exit tol, menuju infrastrukturnya sampai maka tugas pemerintah daerah untuk mengungkit ekonomi itu tumbuh nanti bisa dihitung. Maka sistem transportasi kita yang bisa berjalan baik, infrastrukturnya berjalan baik, maka biaya transportasi akan jauh lebih murah. Bapak Ibu, hitungnya begitu. Ya, ini sudah menikmati tol. Maka kalau itu bisa kita dorong Sumatera Selatan ini disebut provinsi yang penuh dengan sumber energi, provinsi yang penuh sumber energi bahkan sampai seluruh Indonesia. Apa artinya? Maka kita mesti mengambil kesempatan ini, sikap dukungan dasar dari salah satu indikator energi yang paling kuat mesti kita tarik, kita geser agar pusat pertumbuhan ekonomi yang baru ada di Sumatera Selatan ini. Ada di Sumatera Selatan ini. Pabrik pupuk besar ada di sini, power plant ada di sini, minyak gas ada di sini, apalagi coal bara ada di sini, ada semuanya. Tinggal tugas kita sebagai kader yang duduk di dalam jabatan publik yuk kita luruskan. Maka kalau kemudian pusat di perjuangan, provinsi di perjuangan, kabupaten kota di perjuangan, kita berada pada titik yang sama. Maka rasanya tidak akan terlalu sulit untuk kita memperjuangkan semangat yang didorong oleh rakyat di mana mempercayai kita semuanya. Bapak Ibu, waktu yang pendek, perintah Ibu Ketua juga sangat jelas, dan akan ada evaluasi termasuk dari yang dalam di sini pasti akan memberikan apa yang kemudian kita kerjakan sama-sama. Saya mohon izin, saya akan kembali lagi pada tempat yang berbeda yang ada di wilayah Sumatera Selatan ini. Dan saya ingin hadir bersama kader yang paling tahu, bersama anak ranting, bersama PKC yang ada di wilayah itu. Kalau itu bisa terjadi, Bapak Ibu, spirit ini bisa kita bangun. Terakhir ini saya sampaikan, teknologi ini bisa dipakai, teknologi ini bisa dipakai. Kalaulah kemudian wajahnya Ganjar ini, omongan di Hong Kong, di Arab Saudi, mereka bareng-bareng mengundang saya, Pak Ganjar, 5 menit buat kami cukup, tolong sapa kami. Itu terjadi. Besok pagi, jam 6 dini hari, relawan Ganjar Pranowo di seluruh Amerika akan melakukan zooming dengan saya. Seluruh Amerika itu berkumpul. Yang tadi saya ceritakan di Hong Kong, Taiwan, Tiongkok, dan Arab Saudi sudah bergerak. Tapi Amerika besok akan bergerak bareng-bareng. Eropa sudah dipusatkan kemarin ada beberapa titik di Belanda dan di China. Saya juga terharu. Mereka lebih dulu mengkonsolidasikan. Alhamdulillah kemarin pertemuan antara relawan dengan partai membuat kita makin kokoh. Bukan jotos-jotosan, bukan pukul-pukulan, bukan saling membuli, tapi saling menguatkan untuk kemenangan kita semuanya. Terima kasih. Salam saya untuk keluarga, salam saya untuk seluruh kader. Pasti Bapak Ibu jauh-jauh datang ke sini membawa semangat itu. Mudah-mudahan silaturahminya tidak pernah putus dan kita akan saling menguatkan itu agar kita bisa mendapatkan manfaat yang baik dan kita persembahkan untuk bangsa.
dan mengganti. Merdeka! Saya cerita sama Mas Giri tadi, waktu saya makan pempek. Mas Ganjar biasa makan juga, aku biasa. Kebetulan adik saya istrinya orang Rembang, wong Kito juga. Kebetulan saya juga punya saudara sepupu yang sedang merantau, dia bekerja di sini di Busri sampai pensiun, sampai beranak cucu, dan dia tinggal tetap di sini. Jadi Bumi Sriwijaya memang selalu dinantikan orang. Mbak Yani, terima kasih dari DPP sudah berkenan mengantarkan saya, menemani saya sehingga bisa bertemu dengan seluruh kader yang diperjuangkan di Sumatera Selatan ini. Kawan-kawan dari DPR, terima kasih. Pusat, provinsi, kabupaten, teman-teman kepala daerah, terima kasih sudah hadir juga. Mohon maaf saya sebut Mas Giri itu kemarin di telepon, maju Mas ya, selalu siap. Ini menunjukkan PDI Perjuangan Sumatera Selatan sungguh sudah siap. Nah, ini bagian khusus. Bagian khusus para pengurus ranting. Ranting inilah yang kemudian kelak akan menjaga wilayah, desa, dan kelurahan di tempat Anda masing-masing. Ada juga kawan-kawan PAC. Ini camat-camatnya kita, camat-camatnya PDI Perjuangan. Dan tentu teman-teman DPC yang selalu saja mengorganisasikan kekuatan partai kita. Bapak Ibu, teman-teman tahu nggak? Itulah yang membuat partai lain berhitung keras dengan PDI Perjuangan. Kalau Mas Giri tadi menyampaikan siapa yang nanti akan maju jadi Bupati Wali Kota, siapa yang nanti akan maju menjadi anggota DPRD, atau barangkali siapa nanti yang akan ikut turut serta dalam jabatan publik yang lain, banyak sekali. Dan kesempatan itu dalam tradisi PDI Perjuangan seperti Mbak Yaya sampaikan sangat terbuka untuk siapapun, sehingga semua akan bergantung dari integritas kita, kesungguhan kita. Maka izinkan dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum kita Ibu Megawati Soekarno Putri yang memberikan kesempatan penugasan kepada saya untuk menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Sungguh ini bukan tugas enteng. Mimpi kita akan terjadi dengan partai ini bukan penugasan saya yang partai. Kami ditugaskan untuk menjadi anggota DPR. Pada saat yang sama kami juga ditugaskan untuk melahirkan mobilan lahirnya dan bekerja untuk Baguna, untuk negara. Jadi penugasan-penugasan yang diberikan kepada kita itu adalah bagian dari keseriusan kita sebagai kader, sekaligus menguji kita sendiri apakah kita cukup serius sampai itu. Bapak Ibu kawan-kawan, saya cerita, saya tidak pernah bermimpi pada saat itu ketika 2 periode menjadi anggota DPR dan saya sedang menyiapkan diri untuk menjadi anggota DPR RI untuk yang ketiga kali ya, tiba-tiba secara mendadak kami ditugaskan, saya ditugaskan untuk maju pilihan gubernur di Jawa Tengah. Tahu nggak? Popularitas saya itu hanya 7% dan elektabilitas saya itu hanya 3%, dan harus mencari seorang incumbent
yang punya pengalaman pernah menjadi pangkostrat bintangnya 3, ini yang betul. Kalau saat itu ini perjuangan Jawa Tengah tidak kompak, tidak ada satupun rumus kemenangan itu, tidak ada satu. Dan alhamdulillah bisa bercerita. Karena terima kasih saya berikutnya. Saya belum lupa pada saat mau diwawancara oleh ibu, tangan saya digandeng oleh seseorang namanya Mas Peranan Prabowo. Saya dirangkul, digeret, langsung masuk duduk di dalam, yang di dalamnya sudah komplit. Ada ibu, ada Mas Cahyo waktu itu nomor sekjen, dan ada Mas Peranan. Dan kami diskusi saat itu. Oke, kamu tunggu sekarang, kamu sosialisasi, tapi nanti tunggu keputusan dari saya. Siap. Dan pada saat kami sosialisasi, kemudian terakhir akhirnya ditutup bahwa saya lah yang direkomendasi. Di ruangan tadi ada satu orang yang belum saya sebut namanya, yang kelak pada saat saya direkomendasi itu menjadi panglima tempur dan darahnya juga dari Bumi Sriwijaya, dari Palembang, Mbak Puan Maharani. Saya, Mas Giri, setiap ketemu Mas Taufik itu, kalau ketemu saya, gimana itu? Kami bertempur, kami menang. Pertama yang saya lakukan adalah Mas Taufik ini. Saya datang beliau ketua MPR. Dan dari sini para wartawan, anak ini, dulu aku di anak-anak ini, waktu jauh banget kan. Anak ini dulu waktu mau masuk underdog dan dia bisa memenangkan. Wah, saya dipeluk. Dan saya diajak pesta, makan nasi bungkus di ruang kerja di gedung MPR, luar biasa. Setelah itu kami berbincang, dan saya dipeluk-peluk, lalu saya difoto, fotonya bertiga. Ada Mas Taufik, ada Mbak Puan, ada saya di foto wartawan DPR. Foto itu sekarang saya pasang di rumah saya sebagai saksi bagaimana cara partai ini beberapa tokohnya menggembleng kadernya dengan kadernya masing-masing. Saya orang yang beruntung mendapatkannya. Bapak Ibu, itulah pertemuan saya terakhir. Karena pada saat saya izin Mas, saya mau pulang, kamu kerja baik-baik, cepat. Ya, aku mau ke India. Aku mau ke India. Oh ya Mas, ada kunjungan kerja. Di India itu Pak, beliau jalan, beliau ke rumah sakit, kemudian ke Singapura, dan saya masih menjadi pemasaran. Mas Ganjar di mana? Di Semarang, Mas Taufik meninggal, cepat, saya harus ke Singapura, kamu bakal itu cerita bagaimana seorang Ganjar berdiri di tempat ini. Mas Giri, apakah kebetulan atau tidak? Tapi hari ini adalah tanggal 20 Mei. Ini juga yang kita harapkan menjadi hari kebangkitannya kawan-kawan kader yang ada di Sumatera Selatan. Saya kira Allah sudah skenariokan untuk kita hadir di sini. Saya sebenarnya diperintah oleh rakyat yang ada di 2 provinsi secara berurut. Tapi ketika hanya bisa salah satu, Mas Ganjar mau pilih yang mana? Sumatera Selatan. Sumatera. Ini adalah keterjauhan ruang kompetisi yang menurut saya menjadi salah satu manfaat dan sangat menarik buat saya. Maka tadi di mobil Mas Giri sudah beritahu kepada saya, Mas Ganjar kan tidak sekali ini datang ke politik.
kalau saya diizinkan dan punya waktu, sebenarnya saya ingin keliling ke seluruh kabupaten di Indonesia ini. Tapi sudah sampaikan tadi, ini ada kawan-kawan ini. Sekolah ini yang paling rajin ya. Mas mampir ke tempat saya ingin tapak tirak di beberapa titik. Nah, dan di sana tadi saya jelaskan ada regional beberapa kabupaten yang nanti saya minta arahan dari kawan-kawan PD Perjuangan yang ada di Sensol itu untuk bisa memberikan ganjar harus kemana, bicara masuk apa dan seterusnya. Maka Bapak Ibu, setelah petugasan ini kita masih ada PR untuk bekerja untuk memenangkan Sengketa. Yakin. Kalau 2 periode 10 tahun kita sudah memenangkan, apa keuntungan yang kita dapat? Kaderisasi kita makin bagus, makin banyak anggota yang bisa mengisi ruang-ruang jabatan publik, terbayarkan oleh kita. Kalau kemudian kita akan memenangkan kembali dalam 10 tahun mendatang, 10 tahun mendatang, itu artinya Mas Giri, seluruhnya bisa kita desain dengan baik, kita persiapkan dengan baik. Siapa yang menjadi bupati, siapa yang menjadi wakil barangkali, wali kota atau gubernur di tingkat program, atau siapa yang akan menjabat pada jabatan publik dengan potensi yang ada. Maka meritokrasi yang mesti kita siapkan, kitab yang mesti kita siapkan, taktik strateginya kita siapkan. Jangan kecil hati. Saya punya datanya. 2014 teman-teman bekerja sangat keras. Sangat keras. Apa artinya? Kita akan mencoba mengevaluasi di mana pergerakannya. Saya mempelajari pergeseran ini, saya baca, saya siapkan target mikronya sekarang. Maka ada 2 hal lain. Di mana lokasinya dan siapa aktornya yang ada di sini. Itu kita analisis. Oh, di lokasi yang di sini ternyata suaranya berbeda ke sana. Kenapa berbeda? Pasti ada aktornya. Inilah analisis yang kita siapkan. Tentu tidak akan saya bicarakan di sini. Nanti kami akan komunikasi dengan teman-teman struktural, termasuk dari partai-partai pengusung calon presiden. Hari ini yang sudah datang kepada PD Perjuangan adalah P3. Beberapa partai lain sudah mendeklarasikan tapi belum hadir ke DPP partai. Maka insya Allah sebenarnya akan banyak yang hadir. Maka komunikasi politik yang dibuka seperti Mbak Yai yang disampaikan ini yang harus kita siapkan. Dan tentu pemilihan legislatif kemarin memang terjadi perubahan. Dari 692.847 kita agak sedikit turun. 265.460 betul ya? Ya. Jadi ini yang kemudian akan kita catat untuk kita evaluasi bersama-sama. Kesempatan ini Bapak Ibu yang perlu kita siapkan. Ending dari kemenangan itu apa sebenarnya? Bagaimana kita melayani rakyat? Maka saya di samping Bu Mega ketika menerima rombongan dari P3 memberikan dukungan itu, Ibu Mega mengatakan kepada saya, Pak Ganjar ini kalau nanti jadi presiden dan tidak melayani masyarakat, tak keprok. Senang saya mendengarkan itu. Artinya siapapun di antara kita ketika kemudian rakyat memberikan amanah, pasti rakyat yang pertama, negara yang pertama yang harus kita urus. Sebagai kader partai untuk tunjukkan itu pada seluruh warga bangsa. Inilah Bapak Ibu, kalau Mas Giri tadi cerita, tolnya sudah membelas mata, belum jadi memang iya. Bagaimana kita menuntaskan? Sekarang yang kita itu dari tol yang panjang yang sudah selesai itu ada berapa pintu tol, exit tol, menuju infrastruktur
daerah untuk mengungkit ekonomi itu tumbuh, nanti bisa dihitung. Maka sistem transportasi kita yang bisa berjalan baik, infrastrukturnya berjalan baik, maka biaya transportasi akan jauh lebih murah. Bapak Ibu, hitungnya begitu. Ya, ini sudah menikmati tol. Maka kalau itu bisa kita dorong Sumatera Selatan punya provinsi ini disebut sebagai provinsi yang penuh dengan sumber energi, provinsi yang penuh sumber energi bahkan sampai seluruh Indonesia. Apa artinya? Maka kita mesti mengambil kesempatan ini, sikap dukungan dasar dari salah satu indikator energi yang paling kuat mesti kita tarik, kita geser agar pusat pertumbuhan ekonomi yang baru ada di Sumatera Selatan ini. Ada di Sumatera Selatan. Pabrik pupuk besar ada di sini, power plant ada di sini, minyak gas ada di sini, apalagi coal bara ada di sini, ada semuanya. Tinggal tugas kita sebagai kader yang duduk di dalam jabatan publik, yuk kita luruskan. Maka kalau ngomong dari pusat, jadi perjuangan, provinsi jadi perjuangan, kabupaten kota jadi perjuangan, kita berada pada titik yang sama. Maka rasanya tidak akan terlalu sulit untuk kita memperjuangkan semangat yang didorong oleh rakyat di mana mempercayai kita semua. Bapak Ibu, waktu yang pendek, perintah Ibu Ketua juga sangat jelas, dan akan ada evaluasi termasuk layani dalam di sini pasti akan memberikan apa yang kemudian kita kerjakan sama-sama. Saya mohon izin, saya akan kembali lagi pada tempat yang berbeda yang ada di wilayah Sumatera Selatan ini, dan saya ingin hadir bersama kader yang paling bawah, bersama anak ranting, bersama PKC yang ada di wilayah itu. Kalau itu bisa terjadi, Bapak Ibu, spirit ini bisa kita bangun. Terakhir ini saya sampaikan, teknologi ini bisa dipakai, teknologi ini bisa dipakai. Kalaulah kemudian wajahnya Ganjar ini, omongan di Hong Kong, di Arab Saudi, mereka bareng-bareng mengundang saya, Pak Ganjar, 5 menit buat kami cukup, tolong sapa kami. Itu terjadi. Besok pagi jam 6 dini hari, relawan Ganjar Pranowo seluruh Amerika akan melakukan zooming dengan saya. Seluruh Amerika itu seluruh yang tadi saya ceritakan di Hong Kong, Taiwan, Tiongkok, dan Arab Saudi sudah bergerak. Tapi Amerika besok akan bergerak bareng-bareng. Eropa sudah dipusatkan kemarin ada beberapa titik di Belanda dan di China. Saya juga terharu. Mereka lebih dulu mengkonsolidasikan. Alhamdulillah kemarin pertemuan antara relawan dengan partai membuat kita makin kokoh, bukan jotos-jotosan, bukan pukul-pukulan, bukan saling membuli, tapi saling menguatkan untuk kemenangan kita semuanya. Terima kasih. Salam saya untuk keluarga, salam saya untuk seluruh kader. Pasti Bapak Ibu jauh-jauh datang ke sini membawa semangat itu. Mudah-mudahan silaturahminya tidak pernah putus, dan kita akan saling menguatkan itu agar kita bisa mendapatkan manfaat yang baik dan kita persembahkan untuk bangsa dan negara kita. Merdeka! Saya cerita sama Mas Giri waktu saya makan pempek. Mas Ganjar biasa makan juga, aku biasa. Kebetulan adik saya istrinya orang Lembang, wong Kidul juga. Kebetulan saya juga punya saudara sepupu yang sedang merantau, dia bekerja di sini di Busri sampai pensiun.
sampai beranak, cucu, dan dia tinggal tetap di sini. Jadi Bumi Sriwijaya memang selalu dinantikan orang. Mbak Yani, terima kasih dari DPP sudah berkenan mengantarkan saya, menemani saya sehingga bisa bertemu dengan seluruh kader PDI Perjuangan di Sumatera Selatan ini. Kawan-kawan dari DPR, terima kasih. Pusat, provinsi, kabupaten, teman-teman kepala daerah, terima kasih sudah hadir juga. Mohon maaf saya sebut Mas Giri itu kemarin telepon, maju Mas ya, sekali siap. Ini menunjukkan PDI Perjuangan Sumatera Selatan sungguh sudah siap. Nah ini bagian khusus, bagian khusus para pengurus ranting. Ranting inilah yang kemudian kelak akan menjaga wilayah, desa, dan kelurahan di tempat Anda masing-masing. Ada juga kawan-kawan PAC. Ini camat-camatnya kita, camat-camatnya PDI Perjuangan. Dan tentu teman-teman DPC yang selalu saja mengorganisasikan kekuatan partai kita. Bapak Ibu, teman-teman tahu nggak? Itulah yang membuat partai lain berhitung keras dengan PDI Perjuangan. Kalau Mas Giri tadi menyampaikan siapa yang nanti akan maju jadi Bupati Wali, siapa yang nanti akan maju menjadi anggota DPR, atau barangkali siapa nanti yang akan ikut turut serta dalam jabatan publik yang lain, banyak sekali. Dan kesempatan itu dalam tradisi PDI Perjuangan seperti Mbak Yaya sampaikan sangat terbuka untuk siapapun, sehingga semua akan bergantung dari integritas kita, kesungguhan kita. Maka izinkan dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum kita Ibu Megawati Soekarno Putri yang memberikan kesempatan penugasan kepada saya untuk menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Sungguh ini bukan tugas enteng. Mimpi kita akan terjadi teman partai ini bukan penugasan saya yang pertama dan kita partai. Kami ditugaskan untuk menjadi anggota DPR. Pada saat yang sama kami juga ditugaskan untuk melahirkan mobilisasi akhirnya dan bekerja untuk bangsa, untuk negara. Jadi penugasan-penugasan yang diberikan kepada kita itu adalah bagian dari keseriusan kita sebagai kader, sekaligus menguji kita sendiri apakah kita cukup serius sampai itu. Bapak Ibu kawan-kawan, saya cerita. Saya tidak pernah bermimpi pada saat itu ketika 2 periode menjadi anggota DPR dan saya sedang menyiapkan diri untuk menjadi anggota DPR RI untuk yang ketiga kalinya. Tiba-tiba secara mendadak kami ditugaskan, saya ditugaskan untuk maju pilihan gubernur di Jawa Tengah. Tahu nggak? Popularitas saya itu hanya 7%. Dan elektabilitas saya itu hanya 3%. Dan harus men-challenge seorang incumbent yang punya pengalaman pernah menjadi pangkostrat bintangnya 3, incumbent. Kalau saat itu PDI Perjuangan Jawa Tengah tidak kompak, tidak ada satupun rumus kemenangan itu, tidak ada satupun. Dan alhamdulillah bisa bercerita. Karena terima kasih saya berikutnya. Saya belum lupa pada saat mau diwawancara oleh ibu, tangan saya digandeng oleh seseorang namanya Mas Prananda Prabowo.
Saya dirangkul, digeret, langsung masuk duduk di dalam, yang di dalamnya sudah komplit. Ada ibu, ada Mas Cahyo waktu itu almarhum sekjen, dan ada Mas Prananda. Dan kami diskusi saat itu. Oke, kamu tunggu sekarang, kamu sosialisasi, tapi nanti tunggu keputusan dari saya. Siap. Dan pada saat kami sosialisasi, kemudian terakhir akhirnya ditutup bahwa saya lah yang direkomendasi. Di ruangan tadi ada satu orang yang belum saya sebut namanya, yang kelak pada saat saya direkomendasi itu menjadi panglima tempur, dan darahnya juga dari Bumi Sriwijaya dari Palembang, Mbak Puan Maharani. Saya Mas Giri setiap ketemu Mas Taufik itu, kalau ketemu saya, di mana itu? Kami bertempur, kami menang. Pertama yang saya lapori adalah Mas Taufik ini. Saya datang beliau ketua RW. Dan dari sini para kawan-kawan, anak ini, dulu aku di anak-anak ini, aku udah ubanan. Anak ini dulu waktu mau masuk underdog, dan dia bisa memenangkan. Wah, saya dulu. Dan saya diajak pesta, makan nasi bungkus di ruang kerja di gedung MPR, luar biasa. Setelah itu kami berbincang, dan saya dipeluk-peluk, lalu saya difoto, fotonya bertiga. Ada Mas Taufik, ada Mbak Puan, ada saya di foto wartawan DPR. Foto ini sekarang saya pasang di rumah saya sebagai saksi. Bagaimana cara partai ini beberapa tokohnya menggembleng kadernya dengan kadernya masing-masing. Saya orang yang beruntung mendapatkannya. Bapak Ibu, itulah pertemuan saya terakhir. Karena pada saat saya izin Mas, saya mau pulang. Kamu kerja baik. Cepat. Ya, aku mau ke India. Aku mau ke India. Oh ya Mas, ada kunjungan kerja. Di India itu Pak. Beliau jalan, beliau ke rumah sakit, kemudian ke Singapura. Dan saya masih mungkin di rumah Trump. Mas Ganjar di mana? Di Semarang. Mas Taufik meninggal di cepat-cepat saya harus ke Singapura. Kamu bakal itu cerita bagaimana seorang Ganjar sampai berdiri di tempat ini. Mas Giri, apakah kebetulan atau tidak? Tapi hari ini adalah tanggal 20 Mei. Ini juga yang kita harapkan menjadi hari kebangkitannya kawan-kawan kader yang ada di Sumatera Selatan. Saya kira Allah sudah skenariokan untuk kita hadir di sini. Saya sebenarnya diperintah oleh rakyat yang ada di dua provinsi secara berurut. Tapi ketika hanya bisa salah satu, Mas Ganjar mau pilih yang mana? Sumatera Selatan. Ini adalah keterjauhan ruang kompetisi yang menurut saya menjadi salah satu menantang dan sangat menarik buat saya. Maka tadi di mobil Mas Giri sudah beritahu kepada saya, Mas Ganjar kan tidak sekali ini datang ke politik. Kalau saya diizinkan dan punya waktu, sebenarnya saya ingin ke kabupaten di Indonesia ini. Tapi sudah sampaikan tadi, ini ada kawan-kawan ini. Sekolah ini yang paling rajin di antara Mas mampir ke tempat saya. Saya ingin tapak tirak di beberapa titik. Nah dari sana tadi saya jelaskan ada regional beberapa kabupaten yang nanti saya minta arahan dari kawan-kawan jadi perjuangan yang ada dari Sensori untuk bisa memberikan Ganjar harus kemana.
bicara masuk apa dan seterusnya. Maka Bapak Ibu, setelah petugasan ini kita masih ada PR yang bekerja untuk memenangkan sensitif. Yakin. Kalau 2 periode 10 tahun kita sudah memenangkan, apa keuntungan yang kita dapat? Kaderisasi kita makin bagus, makin banyak anggota yang bisa mengisi ruang-ruang jabatan publik. Terbayangkan oleh kita kalau kemudian kita akan memenangkan kembali dalam 10 tahun mendatang. 10 tahun mendatang. Itu artinya, Mas Giri, seluruhnya bisa kita desain dengan baik, kita persiapkan dengan baik. Siapa yang menjadi bupati, siapa yang menjadi wakil barangkali, wali kota atau gubernur di tingkat kota, atau siapa yang akan menjabat pada tingkat publik dengan potensi yang ada. Maka meritokrasi yang mesti kita siapkan, job yang mesti kita siapkan, taktik strateginya kita siapkan. Jangan kecil hati. Saya punya datanya. 2014 teman-teman bekerja sangat keras. Sangat keras. Apa artinya? Kita akan mencoba mengevaluasi di mana pergerakannya. Saya mempelajari pergeseran ini, saya baca, saya siapkan target mikronya sekarang. Maka ada 2 hal, Bapak Ibu. Di mana lokasinya dan siapa aktornya yang ada di sini. Itu kita analisis. Oh, di lokasi yang di sini ternyata suaranya berbeda ke sana. Kenapa berbeda? Pasti ada aktornya. Inilah analisis yang kita siapkan. Tentu tidak akan saya bicarakan di sini. Nanti kami akan komunikasi dengan teman-teman struktural, termasuk dari partai-partai pengusung calon presiden. Hari ini yang sudah datang kepada PDI Perjuangan adalah P3. Beberapa partai lain sudah mendeklarasikan dan belum hadir ke DPP partai. Maka insya Allah sebentar lagi akan banyak yang hadir. Maka komunikasi politik yang dibuka seperti Mbak Yai tadi sampaikan, ini yang harus kita siapkan. Dan tentu pemilihan legislatif kemarin memang terjadi perubahan. Dari 692.847 kita agak sedikit turun. 265.160, betul ya? Ya. Jadi ini yang kemudian akan kita catat untuk kita evaluasi bersama-sama. Kesempatan ini Bapak Ibu yang perlu kita siapkan. Ending dari kemenangan itu apa sebenarnya? Bagaimana kita melayani rakyat? Maka saya di samping Bu Mega ketika menerima rombongan dari P3 memberikan dukungan itu, Ibu Mega mengatakan kepada saya, Pak Ganjar ini kalau nanti jadi presiden dan tidak melayani masyarakat, tak keprok. Senang saya mendengarkan itu. Artinya siapapun di antara kita ketika kemudian rakyat sudah memberikan amanah, pasti rakyat yang pertama, negara yang pertama yang harus kita urus. Sebagai kader partai untuk tunjukkan itu pada seluruh warga bangsa. Inilah Bapak Ibu, kalau Mas Giri tadi cerita, tolnya sudah memeras mata, belum jadi memang iya. Bagaimana kita menuntaskan? Sekarang yang kita hitung dari tol yang panjang yang sudah selesai itu ada berapa pintu tol, exit tol, menuju infrastrukturnya sampai. Maka tugas pemerintah daerah untuk mengungkit ekonomi itu tumbuh, nanti bisa dihitung. Maka sistem transportasi kita yang bisa berjalan baik, infrastrukturnya berjalan baik, maka biaya transportasi akan jauh lebih murah. Bapak Ibu, hitungnya begitu. Ya, ini sudah menikmati tol. Maka kalau itu bisa kita dorong
Sumatera Selatan ini disebut sebagai provinsi yang penuh dengan sumber energi, provinsi yang penuh sumber energi, bahkan sampai seluruh Indonesia. Apa artinya? Maka kita mesti mengambil kesempatan ini, sikap dukungan dasar dari salah satu indikator energi yang paling kuat mesti kita tarik, kita geser agar pusat pertumbuhan ekonomi yang baru ada di Sumatera Selatan ini. Ada di Sumatera Selatan. Pabrik pupuk besar ada di sini, power plant ada di sini, minyak gas ada di sini, apalagi coal bara ada di sini, ada semuanya. Tinggal tugas kita sebagai kader yang duduk di dalam jabatan publik, yuk kita luruskan. Maka kalau kemudian pusat di perjuangan, provinsi di perjuangan, kabupaten kota di perjuangan, kita berada di dan sama. Maka rasanya tidak akan terlalu sulit untuk kita memperjuangkan semangat yang didorong oleh rakyat yang akan mempercayai kita semuanya. Bapak Ibu, waktu yang pendek, perintah Ibu Ketua Umum sudah sangat jelas, dan akan ada evaluasi termasuk hari-hari datang di sini pasti akan memberikan apa yang kemudian harus kita kerjakan sama-sama. Saya mohon izin, saya akan kembali lagi pada tempat yang berbeda yang ada di wilayah Sumatera Selatan ini, dan saya ingin hadir bersama kader yang paling bawah, bersama anak Rampin, bersama pelaku yang ada di wilayah itu. Kalau itu bisa terjadi, Bapak Ibu, spirit ini bisa kita bangun. Terakhir ini saya sampaikan, teknologi ini bisa dipakai. Teknologi ini bisa dipakai. Kalaulah kemudian wajahnya Ganjar, omongan di Hong Kong, di Arab Saudi, mereka bareng-bareng mengundang saya, Pak Ganjar, 5 menit buat kami cukup, tolong sapa kami. Itu terjadi. Besok pagi, jam 6 dini hari, relawan Ganjar Pranowo di seluruh Amerika akan melakukan zooming dengan saya. Seluruh Amerika itu sebenarnya yang tadi saya ceritakan di Hong Kong, Taiwan, Tiongkok, dan Arab Saudi sudah bergerak. Tapi Amerika besok akan bergerak bareng-bareng. Eropa sudah dipusatkan kemarin ada beberapa titik di Belanda dan di China. Saya juga terharu. Mereka lebih dulu mengkonsolidasikan. Alhamdulillah kemarin pertemuan antara relawan dengan partai membuat kita makin kokoh. Bukan jotos-jotosan, bukan pukul-pukulan, bukan saling membuli, tapi saling menguatkan untuk kemenangan kita semuanya. Terima kasih. Salam saya untuk keluarga, salam saya untuk seluruh kader. Pasti Bapak Ibu jauh-jauh datang ke sini membawa semangat itu. Mudah-mudahan silaturahminya tidak pernah putus, dan kita akan saling menguatkan itu agar kita bisa mendapatkan manfaat yang baik, dan kita bersama untuk bangsa dan negara kita. Merdeka! Saya cerita sama Mas Giri waktu saya makan pempek. Mas Ganjar biasa makan juga, aku biasa. Kebetulan adik saya istrinya orang Lembang, wong Kito juga. Kebetulan saya juga punya saudara sepupu yang sedang merantau, dia bekerja di sini di Busri sampai pensiun, sampai beranak, cucu, dan dia tinggal tetap di sini. Jadi Bumi Sriwijaya memang selalu dinantikan orang. Mbak Yani, terima kasih dari DPP sudah berkenan mengantarkan saya, menemani saya, sehingga bisa bertemu dengan seluruh kader yang diperjuangkan di Sumatera Selatan ini. Kawan-kawan dari DPR, terima kasih
pusat, provinsi, kabupaten, teman-teman kepala daerah, terima kasih sudah hadir juga. Mohon maaf saya sebut Mas Giri itu kemarin di telepon, maju Mas ya, selalu siap. Ini menunjukkan PDI Perjuangan Sumatera Selatan sungguh sudah siap. Nah ini bagian khusus, bagian khusus para pengurus ranting. Ranting inilah yang kemudian kelak akan menjaga wilayah, desa, dan kelurahan di tempat Anda masing-masing. Ada juga kawan-kawan PAC. Ini camat-camatnya kita, camat-camatnya PDI Perjuangan. Dan tentu teman-teman DPC yang selalu saja mengorganisasikan kekuatan partai kita. Bapak Ibu teman-teman tahu nggak? Itulah yang membuat partai lain berhitung keras dengan PDI Perjuangan. Kalau Mas Giri tadi menyampaikan siapa yang nanti akan maju jadi Bupati Wali, siapa yang nanti akan maju menjadi anggota DPRD, atau barangkali siapa nanti yang akan ikut turut serta dalam jabatan publik yang lain, banyak sekali. Dan kesempatan itu dalam tradisi PDI Perjuangan seperti Mbak Yaya sampaikan sangat terbuka untuk siapapun, untuk siapapun, sehingga semua akan bergantung dari integritas kita, kesungguhan kita. Maka izinkan dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum kita Ibu Megawati Soekarno Putri yang memberikan kesempatan penugasan kepada saya untuk menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Sungguh ini bukan tugas enteng. Mimpi kita akan terjadi dengan partai ini bukan penugasan saya yang partai. Kami ditugaskan untuk menjadi anggota DPR. Pada saat yang sama kami juga ditugaskan untuk melahirkan, membina lahirnya dan bekerja untuk Bangsa, untuk otonomi negara. Jadi penugasan-penugasan yang diberikan kepada kita itu adalah bagian dari keseriusan kita sebagai kader, sekaligus menguji kita sendiri apakah kita cukup serius sampai itu. Bapak Ibu kawan-kawan, saya cerita, saya tidak pernah bermimpi pada saat itu ketika 2 periode menjadi anggota DPR dan saya sedang menyiapkan diri untuk menjadi anggota DPR RI untuk yang ketiga kali ya. Tiba-tiba secara mendadak kami ditugaskan, saya ditugaskan untuk maju pilihan gubernur di Jawa Tengah. Tahu nggak? Popularitas saya itu hanya 7%. Dan elektabilitas saya itu hanya 3%. Dan harus men-challenge seorang incumbent yang punya pengalaman pernah menjadi pangkostrat bintangnya 3, incumbent. Kalau saat itu PDI Perjuangan Jawa Tengah tidak kompak, tidak ada satupun rumus kemenangan itu, tidak ada satupun. Dan alhamdulillah bisa bercerita. Karena terima kasih saya berikutnya. Saya belum lupa pada saat mau diwawancara oleh ibu, tangan saya digandeng oleh seseorang namanya Mas Prananda Prabowo. Saya dirangkul, digeret, langsung masuk duduk di dalam, yang di dalamnya sudah komplit. Ada ibu, ada Mas Cahyo waktu itu, nomor sekjen, dan ada Mas Prananda. Dan kami diskusi saat itu. Oke, kamu tunggu sekarang, kamu sosialisasi, tapi nanti tunggu keputusan dari saya. Siap. Dan pada saat kami sosialisasi, kemudian
akhirnya ditutup bahwa saya lah yang direkomendasi. Di ruangan tadi ada satu orang yang belum saya sebut namanya, yang kelak pada saat saya direkomendasi itu menjadi panglima tempur, dan darahnya juga dari Bumi Sriwijaya, dari Palembang, Mbak Puan Maharani. Saya Mas Giri, setiap ketemu Mas Taufik itu, kalau ketemu saya, gimana itu? Kami bertempur, kami menang. Pertama yang saya lakukan adalah Taufik ini. Saya datang beliau ketua MPR. Dan dari sini para wartawan, anak ini juga aku di anak-anak ini, waktu gak ubanan. Anak ini dulu waktu mau masuk underdog dan dia bisa memenangkan. Wah, saya dipeluk. Dan saya diajak pesta makan nasi bungkus di ruang kerja di gedung MPR, luar biasa. Setelah itu kami berbincang dan saya dipeluk-peluk, lalu saya difoto, fotonya bertiga. Ada Mas Taufik, ada Mbak Puan, ada saya di foto wartawan DPR. Foto itu sekarang saya pasang di rumah saya sebagai saksi bagaimana cara partai ini beberapa tokoh menggembleng kadernya dengan kadernya masing-masing. Saya orang yang beruntung mendapatkannya. Bapak Ibu, itulah pertemuan saya terakhir. Karena pada saat saya izin Mas, saya mau pulang. Kamu kerja baik cepat. Ya, aku mau ke Indi. Aku mau ke Indi. Oh ya Mas, ada kunjungan kerja di Indi itu Pak. Beliau jalan, beliau ke rumah sakit, kemudian ke Singapura. Dan saya masih mungkin di rumah sakit. Mas Ganjar di mana? Di Semarang. Mas Taufik meninggal. Cepat-cepat. Saya harus ke Singapura. Kamu bakal itu cerita bagaimana seorang Ganjar berdiri di tempat ini. Mas Giri, apakah kebetulan atau tidak? Tapi hari ini adalah tanggal 20 Mei. Ini juga yang kita harapkan menjadi hari kebangkitannya kawan-kawan kader yang ada di Sumatera Selatan. Saya kira Allah sudah skenario kan untuk kita hadir di sini. Saya sebenarnya diperintah oleh rakyat yang ada di dua provinsi secara berurut. Tapi ketika hanya bisa salah satu, Mas Ganjar mau pilih yang mana? Sumatera Selatan. Ini adalah keterjauhan ruang kompetisi yang menurut saya menjadi sangat menantang dan sangat menarik buat saya. Maka tadi di mobil Mas Giri sudah beritahu kepada saya, Mas Ganjar kan tidak sekali ini datang ke politik. Kalau saya diizinkan dan punya waktu, sebenarnya saya ingin turun ke seluruh kabupaten di Indonesia ini. Tapi sudah sampaikan tadi, ini ada kawan-kawan ini. Sekolah ini yang paling rajin ya, Mas mampir ke tempat saya. Saya ingin tapak tirak di beberapa titik. Nah dari sana tadi saya jelaskan ada regional beberapa kabupaten yang nanti saya minta arahan dari kawan-kawan PD Perjuangan yang ada di Sensol itu untuk bisa memberikan Ganjar harus kemana, bicara masuk apa dan seterusnya. Maka Bapak Ibu, setelah petugasan ini kita masih ada PR untuk bekerja untuk memenangkan Sengketa. Yakin. Kalau 2 periode 10 tahun kita sudah memenangkan, apa keuntungan yang kita dapat? Kaderisasi kita makin bagus,
makin banyak anggota yang bisa mengisi ruang-ruang jabatan publik, terbayangkan oleh kita kalau kemudian kita akan memenangkan kembali dalam 10 tahun mendatang. 10 tahun mendatang. Itu artinya, Mas Giri, seluruhnya bisa kita desain dengan baik, kita persiapkan dengan baik. Siapa yang menjadi bupati, siapa yang menjadi wakil barangkali, wali kota atau gubernur di tingkat program, atau siapa yang akan menjabat pada jabatan publik dengan potensi yang ada. Maka meritokrasi yang mesti kita siapkan, kitab yang mesti kita siapkan, taktik strateginya kita siapkan. Jangan kecil hati. Saya punya datanya. 2014 teman-teman bekerja sangat keras, sangat keras. Apa artinya? Kita akan mencoba mengevaluasi di mana pergerakannya. Saya mempelajari pergeseran ini, saya baca, saya siapkan target mikronya sekarang. Maka ada dua hal lain. Di mana lokasinya dan siapa aktornya yang ada di sini. Itu kita analisis. Oh, di lokasi yang di sini ternyata suaranya berpindah ke sana. Kenapa berpindah? Pasti ada aktornya. Inilah analisis yang sudah kita siapkan. Tentu tidak akan saya bicarakan di sini. Nanti kami akan komunikasi dengan teman-teman struktural, termasuk dari partai-partai pengusung calon presiden. Hari ini yang sudah datang kepada PDI Perjuangan adalah P3. Beberapa partai lain sudah mendeklarasikan dan belum hadir ke DPD partai. Maka insya Allah sebentar lagi akan banyak yang hadir. Maka komunikasi politik yang dibuka seperti Mbak Yai tadi sampaikan, ini yang harus kita siapkan. Dan tentu pemilihan legislatif kemarin memang terjadi perubahan. Dari 692.847 kita agak sedikit turun. 265.160, betul ya? Ya. Jadi ini yang kemudian akan kita catat untuk kita evaluasi bersama-sama. Kesempatan ini Bapak Ibu yang perlu kita siapkan. Ending dari kemenangan itu apa sebenarnya? Bagaimana kita melayani rakyat? Maka saya di samping Bu Mega ketika menerima rombongan dari P3 memberikan dukungan itu, Ibu Mega mengatakan kepada saya, Pak Ganjar ini kalau nanti jadi presiden dan tidak melayani masyarakat, tak keprok. Senang saya mendengarkan itu. Artinya siapapun di antara kita ketika kemudian rakyat memberikan amanah, pasti rakyat yang pertama, negara yang pertama, yang harus kita urus. Sebagai kader partai untuk tunjukkan itu pada seluruh warga bangsa. Inilah Bapak Ibu, kalau Mas Giri tadi cerita, tolnya sudah membelas mata, belum jadi, memang iya. Bagaimana kita menuntaskan? Sekarang yang mesti kita hitung dari tol yang panjang yang sudah selesai itu ada berapa pintu tol, exit tol, menuju infrastrukturnya sampai. Maka tugas pemerintah daerah untuk mengungkit ekonomi itu tumbuh, nanti bisa begitu. Maka sistem transportasi kita yang bisa berjalan baik, infrastrukturnya berjalan baik, maka biaya transportasi akan jauh lebih murah. Bapak Ibu, hitungnya begitu. Ya, ini sudah menikmati tol. Maka kalau itu bisa kita dorong, Sumatera Selatan punya provinsi ini sebagai provinsi yang penuh dengan sumber energi, provinsi yang penuh sumber energi, bahkan sampai seluruh Indonesia. Apa artinya? Maka kita mesti mengambil kesempatan ini, sikap dukungan dasar
dari salah satu indikator energi yang paling kuat mesti kita tarik, kita geser agar pusat pertumbuhan ekonomi yang baru ada di Sumatera Selatan ini. Ada di Sumatera Selatan. Pabrik pupuk besar ada di sini. Power plant ada di sini. Minyak gas ada di sini. Apalagi coal bara ada di sini. Ada semuanya. Tinggal tugas kita sebagai kader yang duduk di dalam jabatan publik, yuk kita luruskan. Maka kalau kemudian pusat di perjuangan, provinsi di perjuangan, kabupaten kota di perjuangan, kita berada pada titik yang sama. Maka rasanya tidak akan terlalu sulit untuk kita memperjuangkan semangat yang didorong oleh rakyat yang akan mempercayai kita semua. Bapak Ibu, waktu yang pendek, perintah Ibu Ketua Umum sudah sangat jelas, dan akan ada evaluasi termasuk dari yang datang di sini pasti akan memberikan apa yang kemudian kita kerjakan sama-sama. Saya mohon izin, saya akan kembali lagi pada tempat yang berbeda yang ada di wilayah Sumatera Selatan ini, dan saya ingin hadir bersama kader yang paling bawah, bersama anak ranting, bersama PKC yang ada di wilayah itu. Kalau itu bisa terjadi, Bapak Ibu, speed ini bisa kita bangun. Terakhir yang saya sampaikan, teknologi ini bisa dipakai. Teknologi ini bisa dipakai. Kalaulah kemudian wajahnya Ganjar ini, omongan di Hong Kong, di Arab Saudi, mereka bareng-bareng mengundang saya, Pak Ganjar, 5 menit buat kami cukup, tolong sapa kami. Itu terjadi. Besok pagi, jam 6 dini hari, relawan Ganjar Pranowo di seluruh Amerika akan melakukan zooming dengan saya. Seluruh Amerika itu sebenarnya yang tadi saya ceritakan di Hong Kong, Taiwan, Tiongkok, dan Arab Saudi sudah bergerak. Tapi Amerika besok akan bergerak bareng-bareng. Eropa sudah dipusatkan kemarin ada beberapa titik di Belanda dan di China. Saya juga terharu. Mereka lebih dulu mengkonsolidasikan. Alhamdulillah kemarin pertemuan antara relawan dengan partai membuat kita makin kokoh. Bukan jotos-jotosan, bukan pukul-pukulan, bukan saling membuli, tapi saling menguatkan untuk kemenangan kita semuanya. Terima kasih. Salam saya untuk keluarga, salam saya untuk seluruh kader. Pasti Bapak Ibu jauh-jauh datang di sini membawa semangat itu. Mudah-mudahan silaturahminya tidak pernah putus, dan kita akan saling menguatkan itu agar kita bisa mendapatkan manfaat yang baik, dan kita bersama untuk bangsa dan negara kita. Merdeka! Saya cerita sama Mas Giri waktu saya makan pempek. Mas Ganjar biasa makan juga, aku biasa. Kebetulan adik saya istrinya orang Lembang, wong itu juga. Kebetulan saya juga punya saudara sepupu yang sedang merantau, dia bekerja di sini di Busri sampai pensiun, sampai beranak, cucu, dan dia tinggal tetap di sini. Jadi Bumi Sriwijaya memang selalu dinantikan Allah. Mbak Yani, terima kasih dari DPP sudah berkenan mengantarkan saya, menemani saya sehingga bisa bertemu dengan seluruh kader PDI Perjuangan di Sumatera Selatan ini. Kawan-kawan dari DPR, terima kasih. Pusat, provinsi, kabupaten, teman-teman kepala daerah, terima kasih sudah hadir juga. Mohon maaf saya sebut Mas Giri itu kemarin di telepon, maju Mas ya, sekali siap. Ini menunjukkan PDI Perjuangan Sumatera Selatan sungguh sudah siap. Nah ini bagian khusus.
Wabil khusus para pengurus ranting. Ranting inilah yang kemudian kelak akan menjaga wilayah, desa, dan kelurahan di tempat Anda masing-masing. Ada juga kawan-kawan PAC. Ini camat-camatnya kita, camat-camatnya PDI Perjuangan. Dan tentu teman-teman DPC yang selalu saja mengorganisasikan kekuatan partai kita. Bapak Ibu teman-teman tahu nggak? Itulah yang membuat partai lain berhitung keras dengan PDI Perjuangan. Kalau Mas Giri tadi menyampaikan siapa yang nanti akan maju jadi Bupati Wali Kota, siapa yang nanti akan maju menjadi anggota DPRD, atau barangkali siapa nanti yang akan ikut turut serta dalam jabatan publik yang lain, banyak sekali. Dan kesempatan itu dalam tradisi PDI Perjuangan seperti Mbak Yaya sampaikan sangat terbuka untuk siapapun, sehingga semua akan bergantung dari integritas kita, kesungguhan kita. Maka izinkan dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum kita Ibu Megawati Soekarno Putri yang memberikan kesempatan penugasan kepada saya untuk menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Sungguh ini bukan tugas enteng. Mimpi kita akan terjadi dengan partai ini bukan penugasan saya yang pertama kita partai. Kami ditugaskan lagi untuk menjadi anggota DPR. Pada saat yang sama kami juga ditugaskan untuk melahirkan mobilisasi akhirnya dan bekerja untuk bantuan untuk otonomi negara. Jadi penugasan-penugasan yang diberikan kepada kita itu adalah bagian dari keseriusan kita sebagai kader, sekaligus menguji kita sendiri apakah kita cukup serius sampai itu. Bapak Ibu kawan-kawan, saya cerita, saya tidak pernah bermimpi pada saat itu ketika 2 periode menjadi anggota DPR dan saya sedang menyiapkan diri untuk menjadi anggota DPR RI untuk yang ketiga kalinya. Tiba-tiba secara mendadak kami ditugaskan, saya ditugaskan untuk maju pilihan gubernur di Jawa Tengah. Tahu ya, popularitas saya itu hanya 7% dan elektabilitas saya itu hanya 3%, dan harus men-challenge seorang incumbent yang punya pengalaman pernah menjadi pangkostrat bintangnya 3, incumbent. Kalau saat itu PDI Perjuangan Jawa Tengah tidak kompak, tidak ada satupun rumus kemenangan itu, tidak ada satupun. Dan alhamdulillah bisa bercerita, karena terima kasih saya berikutnya. Saya belum lupa pada saat mau diwawancara oleh ibu, tangan saya digandeng oleh seseorang namanya Mas Prananda Prabowo. Saya dirangkul, digeret, langsung masuk duduk di dalam, yang di dalamnya sudah komplit. Ada ibu, ada Mas Cahyo waktu itu, Omar Sekjen, dan ada Mas Prananda. Dan kami diskusi saat itu. Oke, kamu tunggu sekarang, kamu sosialisasi, tapi nanti tunggu keputusan dari saya. Siap. Dan pada saat kami sosialisasi, kemudian terakhir akhirnya ditutup bahwa saya lah yang direkomendasi. Di ruangan tadi ada satu orang yang belum saya sebut namanya, yang kelak pada saat saya direkomendasi itu menjadi panglima tempur, dan darahnya juga dari Bumi Sriwijaya dari Palembang, Mbak Puan Maharani. Saya, Mas Giri,
setiap ketemu Mas Taufik itu, kalau ketemu saya, gimana itu? Kami bertempur, kami menang. Pertama yang saya lakukan adalah Mas Taufik ini. Saya datang beliau ketua RW. Dan dari sini dah. Para wartawan, anak ini, dulu aku di anak-anak ini, waktu jauh banget. Anak ini dulu waktu mau masuk underdog dan dia bisa memenangkan. Wah, saya itu. Dan saya ajak pesta makan nasi bungkus di ruang kerja di gedung MPR, luar biasa. Setelah itu kami berbincang dan saya dipeluk-peluk, lalu saya difoto, fotonya bertiga. Ada Mas Taufik, ada Bang Puan, ada saya, di foto wartawan DPR. Foto itu sekarang saya pasang di rumah saya sebagai saksi. Bagaimana cara partai ini beberapa tokohnya menggembleng kadernya dengan kadernya masing-masing. Saya orang yang beruntung mendapatkannya. Bapak Ibu, itulah pertemuan saya terakhir. Karena pada saat saya izin Mas, saya mau pulang. Kamu kerja baik, cepat. Ya, aku mau ke Indi. Aku mau ke Indi. Oh ya Mas, ada kunjungan kerja. Di Indi itu Pak. Beliau jalan, beliau harus ke rumah sakit, kemudian ke Singapura. Dan saya masih ingin di rumah Trump. Masih ada di mana? Di Semarang. Mas Taufik meninggal. Cepat-cepat. Saya harus ke Singapura. Kamu bakalin saya. Itu cerita bagaimana seorang Ganjar berdiri di tempat ini. Mas Giri, apakah kebetulan atau tidak? Tapi hari ini adalah tanggal 20 Mei. Ini juga yang kita harapkan menjadi hari kebangkitannya kawan-kawan kader yang ada di Sumatera Selatan. Saya kira Allah sudah skenariokan untuk kita hadir di sini. Saya sebenarnya diperintah oleh rakyat yang ada dua provinsi secara berurut. Tapi ketika hanya bisa salah satu, Mas Ganjar mau pilih yang mana? Sumatera Selatan. Ini adalah keterjauhan ruang kompetisi yang menurut saya menjadi salah satu penantang dan sangat menarik buat saya. Maka tadi di mobil Mas Giri sudah beritahu kepada saya, Mas Ganjar kan tidak sekali ini datang ke politik. Kalau saya diizinkan dan punya waktu, sebenarnya saya ingin ke seluruh kabupaten di Indonesia ini. Tapi sudah sampaikan tadi, ini ada kawan-kawan ini. Sekolah ini yang paling rajin ya. Mas mampir ke tempat saya ingin tapak tirak di beberapa titik. Nah dari sana tadi saya jelaskan ada regional beberapa kabupaten yang nanti saya minta arahan dari kawan-kawan PD Perjuangan yang ada di Sensol itu untuk bisa memberikan Ganjar harus kemana, bicara masuk apa dan seterusnya. Maka Bapak Ibu, setelah petugasan ini kita masih ada PR yang bekerja untuk memenangkan sengketa yakin. Kalau 2 periode 10 tahun kita sudah memenangkan, apa keuntungan yang kita dapat? Kaderisasi kita makin bagus, makin banyak anggota yang bisa mengisi ruang-ruang jabatan publik. Terbayarkan oleh kita kalau kemudian kita akan memenangkan kembali dalam 10 tahun mendatang. 10 tahun mendatang. Itu artinya Mas Giri,
seluruhnya bisa kita desain dengan baik, kita persiapkan dengan baik. Siapa yang menjadi bupati, siapa yang menjadi wakil barangkali, wali kota atau gubernur di tingkat kota, atau siapa yang akan menjabat pada tingkat publik dengan potensi yang ada. Maka meritokrasi yang mesti kita siapkan, draft yang mesti kita siapkan, taktik strateginya kita siapkan. Jangan kecil hati. Saya punya datanya. 2014 teman-teman bekerja sangat keras, sangat keras. Apa artinya? Kita akan mencoba mengevaluasi di mana pergerakannya. Saya mempelajari pergeseran ini, saya baca, saya siapkan target mikronya sekarang. Maka ada dua hal lain. Di mana lokasinya dan siapa aktornya yang ada di sini. Itu kita analisis. Oh, di lokasi yang di sini ternyata suaranya berpindah ke sana. Kenapa berpindah? Pasti ada aktornya. Inilah analisis yang kita siapkan. Tentu tidak akan saya bicarakan di sini. Nanti kami akan komunikasi dengan teman-teman struktural, termasuk dari partai-partai pengusung calon presiden. Hari ini yang sudah datang kepada PDI Perjuangan adalah P3. Beberapa partai lain sudah mendeklarasikan dan belum hadir ke DPP partai. Maka insya Allah sebentar lagi akan hadir. Maka komunikasi politik yang dibuka seperti Mbak Yai dan disampaikan, ini yang harus kita siapkan. Dan tentu pemilihan legislatif kemarin memang terjadi perubahan. Dari 692.847 kita agak sedikit turun. 265.160 ya. Ya, jadi ini yang kemudian akan kita catat untuk kita evaluasi bersama-sama. Kesempatan ini Bapak Ibu yang perlu kita siapkan. Ending dari kemenangan itu apa sebenarnya? Bagaimana kita melayani rakyat. Maka saya di samping Bu Mega ketika menerima rombongan dari P3 memberikan dukungan itu, Ibu Mega mengatakan kepada saya, Pak Ganjar ini kalau nanti jadi presiden dan tidak melayani masyarakat, tak keprok. Senang saya mendengarkan itu. Artinya siapapun di antara kita ketika kemudian rakyat memberikan amanah, pasti rakyat yang pertama, negara yang pertama yang harus kita urus. Sebagai kader partai untuk tunjukkan itu pada seluruh warga bangsa. Inilah Bapak Ibu, kalau Mas Giri tadi cerita, tolnya sudah memeras mata, belum jadi memang iya. Bagaimana kita menuntaskan? Sekarang yang mesti kita hitung dari tol yang panjang yang sudah selesai itu ada berapa pintu tol, exit tol, menuju infrastrukturnya sampai. Maka tugas pemerintah daerah untuk mengungkit ekonomi itu tumbuh nanti bisa dihitung. Maka sistem transportasi kita yang bisa berjalan baik, infrastrukturnya berjalan baik, maka biaya transportasi akan jauh lebih murah. Bapak Ibu, hitungnya begitu. Ya, ini sudah menikmati tol. Maka kalau itu bisa kita dorong Sumatera Selatan punya provinsi ini sebagai provinsi yang penuh dengan sumber energi, provinsi yang penuh sumber energi, bahkan sampai seluruh Indonesia. Apa artinya? Maka kita mesti mengambil kesempatan ini, sikap dukungan dasar dari salah satu indikator energi yang paling kuat mesti kita tarik, kita geser agar pusat pertumbuhan ekonomi yang baru ada di Sumatera Selatan ini. Ada di Sumatera Selatan ini. Pabrik pupuk besar ada di sini, power plant ada di sini, minyak gas ada di sini, apalagi coal batu bara ada di sini, ada semuanya. Tinggal kita
tugas kita sebagai kader yang duduk di dalam jabatan publik kita luruskan. Maka kalau ngomong dari pusat di perjuangan, provinsi di perjuangan, kabupaten kota di perjuangan, kita berada pada titik yang sama. Maka rasanya tidak akan terlalu sulit untuk kita memperjuangkan semangat yang didorong oleh rakyat yang akan mempercayai kita semuanya. Bapak Ibu, waktu yang pendek, perintah Ibu Ketua Umum sudah sangat jelas, dan akan ada evaluasi termasuk layani karena di sini pasti akan memberikan apa yang kemudian kita kerjakan sama-sama. Saya mohon izin, saya akan kembali lagi pada tempat yang berbeda yang ada di wilayah Sumatera Selatan ini, dan saya ingin hadir bersama kader yang paling tahu, bersama anak ranting, bersama PKC yang ada di wilayah itu. Kalau itu bisa terjadi, Bapak Ibu, spirit ini bisa kita bangun. Terakhir ini saya sampaikan, teknologi ini bisa dipakai. Teknologi ini bisa dipakai. Kalaulah kemudian wajahnya Ganjar ini, omongan di Hong Kong, di Arab Saudi, mereka bareng-bareng mengundang saya, Pak Ganjar, 5 menit buat kami cukup, tolong sapa kami. Itu terjadi. Besok pagi, jam 6 dini hari, relawan Ganjar Pranowo di seluruh Amerika akan melakukan zooming dengan saya. Seluruh Amerika itu semua. Yang tadi saya ceritakan di Hong Kong, Taiwan, Tiongkok, dan Arab Saudi sudah bergerak. Tapi Amerika besok akan bergerak bareng-bareng. Eropa sudah dipusatkan kemarin ada beberapa titik di London dan di China. Saya berharap mereka lebih dulu akan mengkonsolidasikan. Alhamdulillah kemarin pertemuan antara relawan dengan partai membuat kita makin kokoh, bukan jotos-jotosan, bukan pukul-pukulan, bukan saling membuli, tapi saling menguatkan untuk kemenangan kita semuanya. Terima kasih. Salam saya untuk keluarga, salam saya untuk seluruh kader. Pasti Bapak Ibu jauh-jauh datang ke sini membawa semangat itu. Mudah-mudahan silaturahminya tidak pernah putus, dan kita akan saling menguatkan itu agar kita bisa mendapatkan manfaat yang baik, dan kita bisa usahakan untuk bangsa dan negara kita. Merdeka! Saya cerita sama Mas Giri waktu saya makan pempek. Mas Ganjar biasa makan juga, aku biasa. Kebetulan adik saya istrinya orang Lembang, wong Kito juga. Kebetulan saya juga punya saudara sepupu yang sedang merantau, dia bekerja di sini di Busri sampai pensiun, sampai beranak, cucu, dan dia tinggal tetap di sini. Jadi Bumi Sriwijaya memang selalu dinantikan orang. Mbak Yani, terima kasih dari DPP sudah berkenan mengantarkan saya, menemani saya, sehingga bisa bertemu dengan seluruh kader yang diperjuangkan di Sumatera Selatan ini. Kawan-kawan dari DPR, terima kasih. Pusat, provinsi, kabupaten, teman-teman kepala daerah, terima kasih sudah hadir juga. Mohon maaf saya sebut Mas Giri itu kemarin di telepon, maju Mas ya, sehari siap. Ini menunjukkan PDI Perjuangan Sumatera Selatan sungguh sudah siap. Nah ini bagian khusus para pengurus ranting. Ranting inilah yang kemudian kelak akan menjaga wilayah, desa, dan kelurahan di tempat Anda masing-masing. Ada juga kawan-kawan PAC. Ini camat-camatnya kita, camat-camatnya PDI Perjuangan.
dan tentu teman-teman DPC yang selalu saja mengorganisasikan kekuatan partai kita. Bapak Ibu teman-teman tahu nggak? Itulah yang membuat partai lain berhitung keras dengan PDI Perjuangan. Kalau Mas Giri tadi menyampaikan siapa yang nanti akan maju jadi Bupati Wali, siapa yang nanti akan maju menjadi anggota DPRD, atau barangkali siapa nanti yang akan ikut turut serta dalam jabatan publik yang lain, banyak sekali. Dan kesempatan itu dalam tradisi PDI Perjuangan seperti Mbak Yaya sampaikan sangat terbuka untuk siapapun, sehingga semua akan bergantung dari integritas kita, kesungguhan kita. Maka izinkan dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum kita Ibu Megawati Soekarno Putri yang memberikan kesempatan penugasan kepada saya untuk menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Sungguh ini bukan tugas enteng. Mimpi kita akan terjadi teman partai. Ini bukan penugasan saya yang partai. Kami ditugaskan untuk menjadi anggota DPR. Pada saat yang sama, kami juga ditugaskan untuk melahirkan, membina lahirnya dan bekerja untuk Bangsa, untuk negara. Jadi penugasan-penugasan yang diberikan kepada kita itu adalah bagian dari keseriusan kita sebagai kader, sekaligus menguji kita sendiri apakah kita cukup serius sampai itu. Bapak Ibu kawan-kawan, saya cerita. Saya tidak pernah bermimpi pada saat itu ketika 2 periode menjadi anggota DPR dan saya sedang menyiapkan diri untuk menjadi anggota DPR RI untuk jadi 3 kali ya. Tiba-tiba secara mendadak kami saya ditugaskan untuk maju pilihan gubernur di Jawa Tengah. Tahu nggak? Popularitas saya itu hanya 7%. Dan elektabilitas saya itu hanya 3%. Dan harus men-challenge seorang incumbent yang punya pengalaman pernah menjadi pangkostrat bintangnya 3, incumbent. Kalau saat itu PDI Perjuangan Jawa Tengah tidak kompak, tidak ada satupun rumus kemenangan itu, tidak ada satupun. Dan alhamdulillah bisa bercerita. Karena terima kasih saya berikutnya. Saya belum lupa pada saat mau diwawancara oleh ibu, tangan saya digandeng oleh seseorang namanya Mas Prananda Prabowo. Saya dirangkul, digeret, langsung masuk duduk di dalam, yang di dalamnya sudah komplit. Ada ibu, ada Mas Cahyo waktu itu nomor sekjen, dan ada Mas Prananda. Dan kami diskusi saat itu. Oke, kamu tunggu sekarang, kamu sosialisasi, tapi nanti tunggu keputusan dari saya. Siap. Dan pada saat kami sosialisasi, kemudian akhirnya ditutup bahwa saya lah yang direkomendasi. Di ruangan tadi ada satu orang yang belum saya sebut namanya, yang kelak pada saat saya direkomendasi itu menjadi panglima tempur dan darahnya juga dari Budi Sriwijaya dari Palembang, Mbak Puan Maharani. Saya Mas Giri setiap ketemu Mas Taufik itu, kalau ketemu saya, gimana itu? Kami bertempur, kami menang. Pertama yang saya lapori adalah Pak Taufik ini. Saya datang beliau ketua DPR dan
Dari sini saja. Para wartawan, anak ini, aku di anak-anak ini, waktu jauh banget. Anak ini dulu waktu mau masuk underdog dan dia bisa memenangkan. Wah, saya dipeluk. Dan sejak pesta makan nasi bungkus di ruang kerja di gedung MPR, luar biasa. Setelah itu kami berbincang dan saya dipeluk-peluk, lalu saya difoto, fotonya bertiga. Ada Mas Taufik, ada Bang Puan, ada saya di foto wartawan DPR. Foto itu sekarang saya pasang di rumah saya sebagai saksi bagaimana cara partai ini beberapa tokoh menggembleng kadernya dengan kadernya masing-masing. Saya orang yang beruntung mendapatkannya. Bapak Ibu, itulah pertemuan saya terakhir. Karena pada saat saya izin Mas, saya mau pulang. Kamu kerja baik cepat. Ya, aku mau ke India. Aku mau ke India. Oh ya Mas, ada kunjungan kerja di India itu Pak. Beliau jalan, beliau ke rumah sakit, kemudian ke Singapura. Dan saya masih ingin di rumah sakit. Mas Ganjar di mana? Di Semarang, Mas Taufik meninggal, cepat, saya harus ke Singapura, kamu bakal itu cerita bagaimana seorang Ganjar sampai berdiri di tempat ini. Mas Giri, apakah kebetulan atau tidak? Tapi hari ini adalah tanggal 20 Mei. Ini juga yang kita harapkan menjadi hari kebangkitannya kawan-kawan kader yang ada di Sumatera Selatan. Saya kira Allah sudah skenariokan untuk kita hadir di sini. Saya sebenarnya diperintah oleh rakyat ada dua provinsi secara berurut, tapi ketika hanya bisa salah satu, Mas Ganjar mau pilih yang mana? Sumatera Selatan. Sumatera. Ini adalah keberuntungan ruang kompetisi yang menurut saya menjadi salah satu manfaat dan sangat menarik buat saya. Maka tadi di mobil Mas Giri sudah beritahu kepada saya, Mas Ganjar kan tidak sekali ini datang ke politik. Kalau saya diizinkan dan punya waktu, sebenarnya saya ingin turun ke seluruh kabupaten di Indonesia ini. Tapi sudah sampaikan tadi, ini ada kawan-kawan ini. Masalah ini yang paling rajin ya, Mas mampir ke tempat saya. Saya ingin apabila di beberapa titik. Nah, dan di sana tadi saya jelaskan ada regional beberapa kabupaten yang nanti saya minta arahan dari kawan-kawan PD Perjuangan yang ada di Sensol itu untuk bisa memberikan Ganjar harus kemana, bicara masuk apa dan seterusnya. Maka Bapak Ibu, setelah petugasan ini kita masih ada PR untuk bekerja untuk memenangkan Sengketa. Yakin. Kalau 2 periode 10 tahun kita sudah memenangkan, apa keuntungan yang kita dapat? Kaderisasi kita makin bagus, makin banyak anggota yang bisa mengisi ruang-ruang jabatan publik, terbayarkan oleh kita. Kalau kemudian kita akan memenangkan kembali dalam 10 tahun mendatang, 10 tahun mendatang, itu artinya Mas Giri, seluruhnya bisa kita desain dengan baik, kita persiapkan dengan baik. Siapa yang menjadi bupati, siapa yang menjadi wakil barangkali, wali kota atau gubernur di tingkat program, atau siapa yang akan menjabat pada jabatan publik dengan potensi yang ada. Maka meritokrasi yang mesti kita siapkan, kitab yang mesti kita siapkan, taktik strateginya kita siapkan. Jangan kecil hati. Saya punya datanya. 2014
Teman-teman bekerja sangat keras. Sangat keras. Apa artinya? Kita akan mencoba mengevaluasi di mana pergerakannya. Saya mempelajari pergeseran ini, saya baca, saya siapkan target mikronya sekarang. Maka ada dua hal lain. Di mana lokasinya dan siapa aktornya yang ada di sini. Itu kita analisis. Oh, di lokasi yang di sini ternyata suaranya berbeda ke sana. Kenapa berbeda? Pasti ada aktornya. Inilah analisis yang sudah kita siapkan. Tentu tidak akan saya bicarakan di sini. Nanti kami akan komunikasi dengan teman-teman struktural, termasuk dari partai-partai pengusung calon presiden. Hari ini yang sudah datang kepada PDI Perjuangan adalah P3. Beberapa partai lain sudah mendeklarasikan tapi belum hadir ke DPP partai. Maka insya Allah sebentar lagi akan banyak yang hadir. Maka komunikasi politik yang dibuka seperti Mbak Yai yang disampaikan ini yang harus kita siapkan. Dan tentu pemilihan legislatif kemarin memang terjadi perubahan. Dari 692.847 kita agak sedikit turun. 265.160 betul ya. Ya, jadi ini yang kemudian akan kita catat untuk kita evaluasi bersama-sama. Kesempatan ini Bapak Ibu yang perlu kita siapkan. Ending dari kemenangan itu apa sebenarnya? Bagaimana kita melayani rakyat. Maka saya di samping Bu Mega ketika menerima rombongan dari P3 memberikan dukungan itu, Ibu Mega mengatakan kepada saya, Pak Ganjar ini kalau nanti jadi presiden dan tidak melayani masyarakat, tak keprok. Senang saya mendengarkan itu. Artinya siapapun di antara kita ketika kemudian rakyat memberikan amanah, pasti rakyat yang pertama, negara yang pertama, yang harus kita urus. Sebagai kader partai untuk tunjukkan itu pada seluruh warga bangsa. Inilah Bapak Ibu, kalau Mas Giri tadi cerita, tolnya sudah dilaksanakan, belum jadi memang iya. Bagaimana kita menuntaskan? Sekarang yang mesti kita hitung dari tol yang panjang yang sudah selesai itu ada berapa pintu tol, exit tol, menuju infrastrukturnya sampai. Maka tugas pemerintah daerah untuk mengungkit ekonomi itu tumbuh nanti bisa begitu. Maka sistem transportasi kita yang bisa berjalan baik, infrastrukturnya berjalan baik, maka biaya transportasi akan jauh lebih murah. Bapak Ibu, hitungnya begitu. Ya, ini sudah menikmati tol. Maka kalau itu bisa kita dorong Sumatera Selatan ini sebagai provinsi yang penuh dengan sumber energi, provinsi yang penuh sumber energi, bahkan sampai seluruh Indonesia. Apa artinya? Maka kita mesti mengambil kesempatan ini, sikap dukungan dasar dari salah satu indikator energi yang paling kuat mesti kita tarik, kita geser agar pusat pertumbuhan ekonomi yang baru ada di Sumatera Selatan ini. Ada di Sumatera Selatan ini. Pabrik pupuk besar ada di sini. Power plant ada di sini. Minyak gas ada di sini. Apalagi coal bara ada di sini. Ada semuanya. Tinggal tugas kita sebagai kader yang duduk di dalam jabatan publik, yuk kita luruskan. Maka kalau kamu dari pusat, jadi perjuangan, provinsi jadi perjuangan, kabupaten kota jadi perjuangan, kita berada pada titik yang sama. Maka rasanya tidak akan terlalu sulit untuk kita memperjuangkan semangat
yang didorong oleh rakyat di mana mempercayai kita semua. Bapak Ibu, waktu yang pendek, perintah Ibu Ketua Umum juga sangat jelas. Dan akan ada evaluasi termasuk dari yang dalam di sini pasti akan memberikan apa yang kemudian kita kerjakan sama-sama. Saya mohon izin, saya akan kembali lagi pada tempat yang berbeda yang ada di wilayah Sumatera Selatan ini, dan saya ingin hadir bersama kader yang paling bawah, bersama anak ranting, bersama PKC yang ada di wilayah itu. Kalau itu bisa terjadi, Bapak Ibu, spirit ini bisa kita bangun. Terakhir ini saya sampaikan, teknologi ini bisa dipakai. Teknologi ini bisa dipakai. Kalaulah kemudian wajahnya Ganjar ini, omongan di Hong Kong, di Arab Saudi, mereka bareng-bareng mengundang saya, Pak Ganjar, 5 menit buat kami cukup, tolong sapa kami. Itu terjadi. Besok pagi, jam 6 dini hari, relawan Ganjar Pranowo di seluruh Amerika akan melakukan zooming dengan saya. Seluruh Amerika itu seluruh. Yang tadi saya ceritakan di Hong Kong, Taiwan, Tiongkok, dan Arab Saudi sudah bergerak. Tapi Amerika besok akan bergerak bareng-bareng. Eropa sudah dipusatkan kemarin ada beberapa titik di Belanda dan di China. Saya juga terharu. Mereka lebih dulu mengkonsolidasikan. Alhamdulillah kemarin pertemuan antara relawan dengan partai membuat kita makin kokoh. Bukan jotos-jotosan, bukan pukul-pukulan, bukan saling membuli, tapi saling menguatkan untuk kemenangan kita semuanya. Terima kasih. Salam saya untuk keluarga, salam saya untuk seluruh kader. Pasti Bapak Ibu jauh-jauh datang ke sini membawa semangat itu. Mudah-mudahan silaturahminya tidak pernah putus, dan kita akan saling menguatkan itu agar kita bisa mendapatkan manfaat yang baik dan kita bersama untuk bangsa dan negara kita. Merdeka! Saya cerita sama Mas Giri waktu saya makan pempek. Mas Ganjar biasa makan juga, aku biasa. Kebetulan adik saya istrinya orang Rembang, wong Kidul juga. Kebetulan saya juga punya saudara sepupu yang sedang merantau, dia bekerja di sini di Busri sampai pensiun, sampai beranak cucu, dan dia tinggal tetap di sini. Jadi Bumi Sriwijaya memang selalu dinantikannya orang. Mbak Yani, terima kasih dari DPP sudah berkenan mengantarkan saya, menemani saya sehingga bisa bertemu dengan seluruh kader dari perjuangan di Sumatera Selatan ini. Kawan-kawan dari DPR, terima kasih. Pusat, provinsi, kabupaten, teman-teman kepala daerah, terima kasih sudah hadir juga. Mohon maaf saya sebut Mas Giri itu kemarin di telepon, maju Mas ya, sekali siap. Ini menunjukkan PDI Perjuangan Sumatera Selatan sungguh sudah siap. Nah ini bagian khusus, bagian khusus para pengurus ranting. Ranting inilah yang kemudian kelak akan menjaga wilayah, desa, dan kelurahan di tempat Anda masing-masing. Ada juga kawan-kawan PAC. Ini camat-camatnya kita, camat-camatnya PDI Perjuangan. Dan tentu teman-teman DPC yang selalu saja mengorganisasikan kekuatan partai kita. Bapak Ibu, teman-teman tahu nggak? Itulah yang membuat partai lain berhitung keras dengan PDI Perjuangan.
Kalau Mas Giri tadi menyampaikan siapa yang nanti akan maju jadi Bupati Wali Kota, siapa yang nanti akan maju menjadi anggota DPRD, atau barangkali siapa nanti yang akan ikut turut serta dalam jabatan publik yang lain, banyak sekali. Dan kesempatan itu dalam tradisi PDI Perjuangan seperti Mbak Yaya sampaikan sangat terbuka untuk siapapun, sehingga semua akan bergantung dari integritas kita, kesungguhan kita. Maka izinkan dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum kita Ibu Megawati Soekarno Putri yang memberikan kesempatan penugasan kepada saya untuk menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Sungguh ini bukan tugas enteng. Mimpi kita akan terjadi teman partai ini bukan penugasan saya yang pertama kita partai. Kami ditugaskan untuk menjadi anggota DPR. Pada saat yang sama kami juga ditugaskan untuk melahirkan mobilisasi lahirnya dan bekerja untuk bangsa, untuk negara. Jadi penugasan-penugasan yang diberikan kepada kita itu adalah bagian dari keseriusan kita sebagai kader, sekaligus menguji kita sendiri apakah kita cukup serius sampai itu. Bapak Ibu kawan-kawan, saya cerita, saya tidak pernah bermimpi pada saat itu ketika 2 periode menjadi anggota DPR dan saya sedang menyiapkan diri untuk menjadi anggota DPR RI untuk yang ketiga kalinya. Tiba-tiba secara mendadak kami ditugaskan, saya ditugaskan untuk maju pilihan gubernur di Jawa Tengah. Tahu nggak? Popularitas saya itu hanya 7% dan elektabilitas saya itu hanya 3%, dan harus men-challenge seorang incumbent yang punya pengalaman pernah menjadi pangkostrat bintangnya 3, incumbent. Kalau saat itu PDI Perjuangan Jawa Tengah tidak kompak, tidak ada satupun rumus kemenangan itu, tidak ada satupun. Dan alhamdulillah bisa bercerita, karena terima kasih saya berikutnya. Saya belum lupa pada saat mau diwawancara oleh ibu, tangan saya digandeng oleh seseorang namanya Mas Prananda Prabowo. Saya dirangkul, digeret, langsung masuk duduk di dalam, yang di dalamnya sudah komplit. Ada ibu, ada Mas Cahyo waktu itu almarhum sekjen, dan ada Mas Prananda. Dan kami diskusi saat itu. Oke, kamu tunggu sekarang, kamu sosialisasi, tapi nanti tunggu keputusan dari saya. Siap. Dan pada saat kami sosialisasi, kemudian terakhir akhirnya ditutup bahwa saya lah yang direkomendasi. Di ruangan tadi ada satu orang yang belum saya sebut namanya, yang kelak pada saat saya direkomendasi itu menjadi panglima tempur, dan darahnya juga dari Bumi Sriwijaya, dari Palembang, Mbak Puan Maharani. Saya, Mas Giri, setiap ketemu Mas Taufik itu, kalau ketemu saya, di mana itu? Kami bertempur, kami menang. Pertama yang saya lakukan adalah Taufik ini. Saya datang, beliau ketua DPR. Dan dari sini kawan-kawan, anak ini, dulu aku di anak-anak ini, waktu udah ubanan, anak ini dulu waktu mau maju underdog, dan dia bisa memenangkan. Wah, saya dipeluk. Dan saya diajak pesta, makan nasi bungkus di ruang kerja di MPR, luar biasa.
Setelah itu kami berbincang dan saya dipeluk-peluk, lalu saya difoto, fotonya bertiga. Ada Mas Taufik, ada Bang Puan, ada saya di foto wartawan DPR. Foto ini sekarang saya pasang di rumah saya sebagai saksi. Bagaimana cara partai ini beberapa tokoh menggembleng adanya dengan katanya masing-masing. Saya orang yang beruntung mendapatkannya. Bapak Ibu, itulah pertemuan saya terakhir. Karena pada saat saya izin Mas, saya mau pulang. Kamu kerja baik cepat. Ya, aku mau ke Indi. Aku mau ke Indi. Oh ya Mas, ada kunjungan kerja. Di Indi itu Pak. Beliau jalan, beliau ke rumah sakit, kemudian ke Singapura. Dan saya masih mungkin di rumah Trump. Mas Ganjar di mana? Di Semarang. Mas Taufik meninggal. Cepat-cepat. Saya harus ke Singapura. Kamu bakal itu cerita bagaimana seorang Ganjar sampai berdiri di tempat ini. Mas Giri, apakah kebetulan atau tidak? Tapi hari ini adalah tanggal 20 Mei. Ini juga yang kita harapkan menjadi hari kebangkitannya kawan-kawan kader yang ada di Sumatera Selatan. Saya kira Allah sudah skenariokan untuk kita hadir di sini. Saya sebenarnya diperintah oleh rakyat yang ada di 2 provinsi secara berurut. Tapi ketika hanya bisa salah satu, Mas Ganjar mau pilih yang mana? Sumatera Selatan. Ini adalah keberkahan ruang kompetisi yang menurut saya menjadi salah satu menantang dan sangat menarik buat saya. Maka tadi di mobil Mas Giri sudah beritahu kepada saya, Mas Ganjar kan tidak sekali ini datang ke politik. Kalau saya diizinkan dan punya waktu, sebenarnya saya ingin ke seluruh kabupaten di Indonesia ini. Tapi sudah sampaikan tadi, ini ada kawan-kawan ini. Sekolah ini yang paling rajin di antara Mas mampir ke tempat saya. Saya ingin tapak tirak di beberapa titik. Nah dari sana tadi saya jelaskan ada regional beberapa kabupaten yang nanti saya minta arahan dari kawan-kawan PD Perjuangan yang ada di Sensor untuk bisa memberikan Ganjar harus kemana, bicara masuk apa dan seterusnya. Maka Bapak Ibu, setelah petugasan ini kita masih ada PR untuk bekerja untuk memenangkan sengketa yakin. Kalau 2 periode 10 tahun kita sudah memenangkan, apa keuntungan yang kita dapat? Kaderisasi kita makin bagus, makin banyak anggota yang bisa mengisi ruang-ruang jabatan publik. Terbayangkan oleh kita kalau kemudian kita akan memenangkan kembali dalam 10 tahun mendatang. 10 tahun mendatang. Itu artinya Mas Giri, seluruhnya bisa kita desain dengan baik, kita persiapkan dengan baik. Siapa yang menjadi bupati, siapa yang menjadi wakil barangkali, wali kota atau gubernur di tingkat kota, atau siapa yang akan menjabat pada jabatan publik dengan potensi yang ada. Maka meritokrasi yang mesti kita siapkan, job yang mesti kita siapkan, taktik strateginya kita siapkan. Jangan kecil hati. Saya punya datanya. 2014 teman-teman bekerja sangat keras. Sangat keras. Apa artinya? Kita akan mencoba mengevaluasi di mana pergerakannya. Saya mempelajari pergeseran ini, saya baca, saya siapkan target mikronya sekarang. Maka ada 2 hal Bapak Ibu.
di mana lokasinya, dan siapa aktornya yang ada di sini. Itu kita analisis. Oh, di lokasi yang di sini ternyata suaranya berbeda ke sana. Kenapa berbeda? Pasti ada aktornya. Inilah analisis yang kita siapkan. Tentu tidak akan saya bicarakan di sini. Nanti kami akan komunikasi dengan teman-teman struktural, termasuk dari partai-partai pengusung calon presiden. Hari ini yang sudah datang kepada PDI Perjuangan adalah P3. Beberapa partai lain sudah mendeklarasikan dan belum hadir ke DPP partai. Maka insya Allah sebentar lagi akan banyak yang hadir. Maka komunikasi politik yang dibuka seperti Mbak Yai tadi sampaikan, ini yang harus kita siapkan. Dan tentu pemilihan legislatif kemarin memang terjadi perubahan. Dari 692.847 kita agak sedikit turun. 265.160, betul ya? Ya, jadi ini yang kemudian akan kita catat untuk kita evaluasi bersama-sama. Kesempatan ini Bapak Ibu yang perlu kita siapkan. Ending dari kemenangan itu apa sebenarnya? Bagaimana kita melayani rakyat. Maka saya di samping Bu Mega ketika menerima rombongan dari P3 memberikan dukungan itu, Ibu Mega mengatakan kepada saya, Pak Ganjar ini kalau nanti jadi presiden dan tidak melayani masyarakat, tak keprok. Senang saya mendengarkan itu. Artinya siapapun di antara kita ketika kemudian rakyat memberikan amanah, pasti rakyat yang pertama, negara yang pertama yang harus kita urus. Sebagai kader partai untuk tunjukkan itu pada seluruh warga bangsa. Inilah Bapak Ibu, kalau Mas Giri tadi cerita, tolnya sudah membelas mata, belum jadi memang iya. Bagaimana kita menuntaskan? Sekarang yang mesti kita hitung dari tol yang panjang yang sudah selesai itu ada berapa pintu tol, exit tol, menuju infrastrukturnya sampai. Maka tugas pemerintah daerah untuk mengungkit ekonomi itu tumbuh nanti bisa dihitung. Maka sistem transportasi kita yang bisa berjalan baik, infrastrukturnya berjalan baik, maka biaya transportasi akan jauh lebih murah. Bapak Ibu, hitungnya begitu. Ya, ini sudah menikmati tol. Maka kalau itu bisa kita dorong Sumatera Selatan ini provinsi yang penuh dengan sumber energi, provinsi yang penuh sumber energi, bahkan sampai seluruh Indonesia. Apa artinya? Maka kita mesti mengambil kesempatan ini. Sikap dukungan dasar dari salah satu indikator energi yang paling kuat mesti kita tarik, kita geser agar pusat pertumbuhan ekonomi yang baru ada di Sumatera Selatan ini. Ada di Sumatera Selatan ini. Pabrik pupuk besar ada di sini. Power plant ada di sini. Minyak gas ada di sini. Apalagi coal batubara ada di sini. Ada semuanya. Tinggal tugas kita sebagai kader yang duduk di dalam jabatan publik, yuk kita luruskan. Maka kalau kemudian pusat di perjuangan, provinsi di perjuangan, kabupaten kota di perjuangan, kita berada pada titik yang sama. Maka rasanya tidak akan terlalu sulit untuk kita memperjuangkan semangat yang didorong oleh rakyat yang akan mempercayai kita semuanya. Bapak Ibu, waktu yang pendek, perintah Ibu Ketua Umum sudah sangat jelas, dan akan ada evaluasi termasuk Mbak Yai datang di sini pasti akan memberikan apa yang kemudian harus kita kerjakan bersama-sama. Saya mohon izin, saya akan kembali lagi pada tempat yang berbeda yang ada di wilayah Sumatera Selatan ini, dan saya ingin hadir bersama
bisa kita bangun. Terakhir yang saya sampaikan, teknologi ini bisa dipakai. Teknologi ini bisa dipakai. Kalaulah kemudian wajahnya Ganjar, omongan di Hong Kong, di Arab Saudi, mereka bareng-bareng mengundang saya, Pak Ganjar, 5 menit buat kami cukup, tolong sapa kami. Itu terjadi. Besok pagi, jam 6 dini hari, relawan Ganjar Pranowo di seluruh Amerika akan melakukan zooming dengan saya. Seluruh Amerika itu bergerak. Yang tadi saya ceritakan di Hong Kong, Taiwan, Tiongkok, dan Arab Saudi sudah bergerak. Tapi Amerika besok akan bergerak bareng-bareng. Eropa sudah dipusatkan kemarin ada beberapa titik di Belanda dan di China. Saya juga terharu. Mereka lebih dulu mengkonsolidasikan. Alhamdulillah kemarin pertemuan antara relawan dengan partai membuat kita makin kokoh. Bukan jotos-jotosan, bukan pukul-pukulan, bukan saling membuli, tapi saling menguatkan untuk kemenangan kita semuanya. Terima kasih. Salam saya untuk keluarga. Salam saya untuk seluruh kader. Pasti Bapak Ibu jauh-jauh datang ke sini membawa semangat itu. Mudah-mudahan silaturahminya tidak pernah putus dan kita akan saling menguatkan itu agar kita bisa mendapatkan manfaat yang baik dan kita bersamakan untuk bangsa dan negara ini. Merdeka! Saya cerita sama Mas Giri waktu saya makan pempek. Mas Ganjar biasa makan juga, aku biasa. Kebetulan adik saya istrinya orang Lembang, wong Kidul juga. Kebetulan saya juga punya saudara sepupu yang sedang merantau, dia bekerja di sini di Busri sampai pensiun, sampai beranak, cucu, dan dia tinggal tetap di sini. Jadi Bumi Sriwijaya memang selalu dinantikannya orang. Mbak Yani, terima kasih dari DPP sudah berkenan mengantarkan saya, menemani saya sehingga bisa bertemu dengan seluruh kader yang diperjuangkan di Sumatera Selatan ini. Mohon dari DPR, terima kasih. Pusat, provinsi, kabupaten, teman-teman kepala daerah, terima kasih sudah hadir juga. Mohon maaf tidak saya sebut. Mas Giri itu kemarin ditelepon, maju Mas ya, sekali siap. Ini menunjukkan PDI Perjuangan Sumatera Selatan sungguh sudah siap. Nah ini bagian khusus, bagian khusus para pengurus ranting. Ranting inilah yang kemudian kelak akan menjaga wilayah, desa, dan kelurahan di tempat Anda masing-masing. Ada juga kawan-kawan PAC. Ini camat-camatnya kita, camat-camatnya PDI Perjuangan. Dan tentu teman-teman DPC yang selalu saja mengorganisasikan kekuatan partai kita. Bapak Ibu teman-teman tahu nggak? Itulah yang membuat partai lain berhitung keras dengan PDI Perjuangan. Kalau Mas Giri tadi menyampaikan siapa yang nanti akan maju jadi bupati wali kota, siapa yang nanti akan maju menjadi anggota DPRD, atau barangkali siapa nanti yang akan ikut turut serta dalam jabatan publik yang lain, banyak sekali. Dan kesempatan itu dalam tradisi PDI Perjuangan seperti Mbak Yaya sampaikan sangat terbuka untuk siapapun, sehingga semua akan bergantung dari integritas kita, kesungguhan kita. Maka izinkan
Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum kita, Ibu Megawati Soekarno Putri, yang memberikan kesempatan penugasan kepada saya untuk menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Sungguh ini bukan tugas enteng. Mimpi kita akan terjadi teman partai. Ini bukan penugasan saya yang partai. Kami ditugaskan lagi untuk menjadi anggota DPR RI. Pada saat yang sama, kami juga ditugaskan untuk melahirkan, membina lahirnya dan bekerja untuk Bangsa, untuk negara. Jadi penugasan-penugasan yang diberikan kepada kita itu adalah bagian dari keseriusan kita sebagai kader, sekaligus menguji kita sendiri apakah kita cukup serius sampai itu. Bapak Ibu kawan-kawan, saya cerita, saya tidak pernah bermimpi pada saat itu ketika 2 periode menjadi anggota DPR dan saya sedang menyiapkan diri untuk menjadi anggota DPR itu menjadi 3 kali ya, tiba-tiba secara mendadak kami ditugaskan, saya ditugaskan untuk maju pilihan gubernur di Jawa Tengah. Tahu ya, popularitas saya itu hanya 7% dan elektabilitas saya itu hanya 3%, dan harus men-challenge seorang incumbent yang punya pengalaman pernah menjadi pangkostrat bintangnya 3, incumbent. Kalau saat itu PDI Perjuangan Jawa Tengah tidak kompak, tidak ada satupun lulus kemenangan itu, tidak ada satupun. Dan alhamdulillah bisa bercerita, karena terima kasih saya berikutnya. Saya belum lupa pada saat mau diwawancara oleh ibu, tangan saya digandeng oleh seseorang namanya Mas Prananda Prabowo. Saya dirangkul, digeret, langsung masuk duduk di dalam, yang di dalamnya sudah komplit. Ada ibu, ada Mas Cahyo waktu itu almarhum sekjen, dan ada Mas Prananda. Dan kami diskusi saat itu. Oke, kamu tunggu sekarang, kamu sosialisasi, tapi nanti tunggu keputusan dari saya. Siap. Dan pada saat kami sosialisasi, kemudian akhirnya ditutup bahwa saya lah yang direkomendasi. Di ruangan tadi ada 1 orang yang belum saya sebut namanya, yang kelak pada saat saya direkomendasi itu menjadi panglima tempur, dan darahnya juga dari Bumi Sriwijaya, dari Palembang, Mbak Puan Maharani. Saya, Mas Giri, setiap ketemu Mas Taufik itu, kalau ketemu saya, gimana itu? Kami bertempur, kami menang. Pertama yang saya lakukan adalah Taufik ini. Saya datang ke ketua DPR dan dari sini deh, para wartawan, anak ini, dulu aku di anak-anak ini, waktu jauh banget, anak ini dulu waktu mau maju underdog dan dia bisa memenangkan. Wah, saya dipeluk dan saya diajak pesta makan nasi bungkus di ruang kerja di gedung MPR, luar biasa. Setelah itu kami berbincang dan saya dipeluk-peluk, lalu saya difoto, fotonya bertiga. Ada Mas Taufik, ada Mbak Puan, ada saya, di foto wartawan DPR. Foto ini sekarang saya pasang di rumah saya sebagai saksi bagaimana cara partai ini beberapa tokoh menggembleng kadernya dengan kadernya masing-masing. Saya orang yang beruntung mendapatkannya. Bapak Ibu, itulah pertemuan saya terakhir. Karena pada saat saya izin Mas, saya mau pulang. Kamu kerja baik, cepat. Ya,
aku mau ke ini, aku mau ke ini. Oh ya mas, ada kunjungan kerja di itu Pak. Beliau jalan, beliau ke rumah sakit, kemudian ke Singapura, dan saya masih ini di rumah sakit. Masih ada di mana? Di Semarang. Mas Taufik meninggal di mana? Cepat, saya harus ke Singapura. Kamu bakalin saya. Itu cerita bagaimana seorang Ganjar sampai berdiri di tempat ini. Mas Giri, apakah kebetulan atau tidak? Tapi hari ini adalah tanggal 20 Mei. Ini juga yang kita harapkan menjadi hari kebangkitannya kawan-kawan kader yang ada di Sumatera Selatan. Saya kira Allah sudah skenariokan untuk kita hadir di sini. Saya sebenarnya diperintah oleh rakyat yang ada di dua provinsi secara berurut. Tapi ketika hanya bisa salah satu, Mas Ganjar mau pilih yang mana? Sumatera Selatan. Ini adalah keberkahan uang kompetisi yang menurut saya menjadi salah satu penantang dan sangat menarik buat saya. Maka tadi di mobil Mas Giri sudah beritahu kepada saya, Mas Ganjar kan tidak sekali ini datang ke politik. Kalau saya diizinkan dan punya waktu, sebenarnya saya ingin keliling ke kabupaten di Indonesia ini. Tapi sudah sampaikan tadi, ini ada kawan-kawan ini. Sekolah ini yang paling rajin ya. Mas mampir ke tempat saya ingin tapak tirak di beberapa titik. Nah dari sana tadi saya jelaskan ada regional beberapa kabupaten yang nanti saya minta arahan dari kawan-kawan jadi perjuangan yang ada di Sensol ini untuk bisa memberikan Ganjar harus kemana, bicara masuk apa dan seterusnya. Maka Bapak Ibu, setelah petugasan ini kita masih ada PR yang bekerja untuk memenangkan sengketa yakin. Kalau 2 periode 10 tahun kita sudah memenangkan, apa keuntungan yang kita dapat? Kaderisasi kita makin bagus, makin banyak anggota yang bisa mengisi ruang-ruang jabatan publik, terbayarkan oleh kita kalau kemudian kita akan memenangkan kembali dalam 10 tahun mendatang. 10 tahun mendatang. Itu artinya, Mas Giri, seluruhnya bisa kita desain dengan baik, kita persiapkan dengan baik. Siapa yang menjadi bupati, siapa yang menjadi wakil barangkali, wali kota atau gubernur di tingkat program, atau siapa yang akan menjabat pada jabatan publik dengan potensi yang ada. Maka meritokrasi yang mesti kita siapkan, kitab yang mesti kita siapkan, taktik strateginya kita siapkan. Jangan kecil hati. Saya punya datanya. 2014 teman-teman bekerja sangat keras. Sangat keras. Apa artinya? Kita akan mencoba mengevaluasi di mana pergerakan. Saya mempelajari pergeseran ini, saya baca, saya siapkan target mikronya sekarang. Maka ada 2 hal lain. Di mana lokasinya dan siapa aktornya yang ada di sini. Itu kita analisis. Oh, di lokasi yang di sini ternyata suaranya berbeda ke sana. Kenapa berbeda? Pasti ada aktornya. Inilah analisis yang kita siapkan. Tentu tidak akan saya bicarakan di sini. Nanti kami akan komunikasi dengan teman-teman struktural, termasuk dari partai-partai pengusung calon presiden. Hari ini yang sudah datang kepada PDI Perjuangan adalah P3. Beberapa partai lain sudah mendeklarasikan tapi belum hadir ke DPP partai. Maka insya Allah sebentar lagi akan banyak yang hadir.
maka komunikasi politik yang dibutuhkan seperti Mbak Yai tadi sampaikan, ini yang harus kita siapkan. Dan tentu pemilihan legislatif kemarin memang terjadi perubahan. Dari 692.847 kita agak sedikit turun. 265.160 betul ya. Ya, jadi ini yang kemudian akan kita catat untuk kita evaluasi bersama-sama. Kesempatan ini Bapak Ibu yang perlu kita siapkan. Ending dari kemenangan itu apa sebenarnya? Bagaimana kita melayani rakyat. Maka saya di samping Bu Mega ketika menerima rombongan dari P3 memberikan dukungan itu, Ibu Mega mengatakan kepada saya, Pak Ganjar ini kalau nanti jadi presiden dan tidak melayani masyarakat, tak keprok. Senang saya mendengarkan itu. Artinya siapapun di antara kita ketika kemudian rakyat memberikan amanah, pasti rakyat yang pertama, negara yang pertama yang harus kita urus. Sebagai kader partai untuk tunjukkan itu pada seluruh warga bangsa. Inilah Bapak Ibu, kalau Mas Giri tadi cerita, tolnya sudah memeras semangat, belum jadi memang iya. Bagaimana kita menuntaskan? Sekarang yang mesti kita hitung dari tol yang panjang yang sudah selesai itu ada berapa pintu tol, exit tol, menuju infrastrukturnya sampai. Maka tugas pemerintah daerah untuk mengungkit ekonomi itu tumbuh nanti bisa dihitung. Maka sistem transportasi kita yang bisa berjalan baik, infrastrukturnya berjalan baik, maka biaya transportasi akan jauh lebih murah. Bapak Ibu, hitungnya begitu. Ya, ini sudah menikmati tol. Maka kalau itu bisa kita dorong Sumatera Selatan punya provinsi ini sebagai provinsi yang penuh dengan sumber energi, provinsi yang penuh sumber energi, bahkan sampai seluruh Indonesia. Apa artinya? Maka kita mesti mengambil kesempatan ini. Sikap dukungan dasar dari salah satu indikator energi yang paling kuat mesti kita tarik, kita geser agar pusat pertumbuhan ekonomi yang baik ada di Sumatera Selatan ini. Ada di Sumatera Selatan ini. Pabrik pupuk besar ada di sini. Power plant ada di sini. Minyak gas ada di sini. Apalagi coal batu bara ada di sini. Ada semuanya. Tinggal tugas kita sebagai kader yang duduk di dalam jabatan publik kita luruskan. Maka kalau kemudian pusat jadi perjuangan, provinsi jadi perjuangan, kabupaten kota jadi perjuangan, kita berada pada titik yang sama. Maka rasanya tidak akan terlalu sulit untuk kita memperjuangkan semangat yang didorong oleh rakyat di mana mempercaya kita semuanya. Bapak Ibu, waktu yang pendek, perintah Ibu Ketua Umum juga sangat jelas, dan akan ada evaluasi termasuk layani dalam di sini pasti akan memberikan apa yang kemudian kita kerjakan bersama-sama. Saya mohon izin, saya akan kembali lagi pada tempat yang berbeda yang ada di wilayah Sumatera Selatan ini. Dan saya ingin hadir bersama kader yang paling tahu, bersama anak Ramping, bersama PKC yang ada di wilayah itu. Kalau itu bisa terjadi, Bapak Ibu, spirit ini bisa kita bangun. Terakhir ini saya sampaikan, teknologi ini bisa dipakai. Teknologi ini bisa dipakai. Kalaulah kemudian wajahnya Ganjar ini, omongan di Hong Kong, di Arab Saudi,
mereka bareng-bareng mengundang saya, Pak Ganjar, 5 menit buat kami cukup, tolong sapa kami. Itu kerjaan saya.